Udah ini enggak ya? Udah, oke. Karena harus dua-duanya. Kenapa? Berarti soalnya foto itu lagi nggak speaker lagi nggak tuh? TTM 2. Iya. Kalau bisa ruangan kayak gini sih biar nggak terganggu orang lain kan. Saya mau nanya, saya baru sampai di sini. Iya. Nggak ada perubahan. So far sih enggak. Sudah berapa kali TTM online? Baru sekali. Selasi. Ya. Kapan mau upload? Kalau bisa ini nanti aku iniin barengan. Ini besok bisa. Sekalian aja nanti Rabu mungkin ya. Biar langsung 3 selesai malam. Nanti lagi. Ini sudah di sekarang. Ini udah di menit ya. Oke. Ya, thank you ya. Makasih udah ingetin loh. Ada minuman ya, Kak? Ada minuman di depan. Oke. Cek. Kayak kondangan ya. Kayak kondangan jadi. Saya lagi kurang sehat jadi makanya kalau bisa pakai ini gitu ya. Entah berfungsi nggak tahu nih. Oke. Kalau nggak nanti berfungsi nggak usah pakai ini ya. Kayaknya nggak berfungsi ya? Berfungsi, Pak. Berfungsi ya? Oke. Ya. Tanpa ini juga sebenarnya dengar suara saya gede. Oke. Nggak usah deh. Ya, biar sampai ada bapaknya. Ya. Jadi sekarang kita udah masuk ke pertemuan kedua ya. Kalau kemarin pertemuan pertama mungkin belum nampak face to face ya. Mungkin hanya stalking melalui Facebook gitu ya. Tapi seperti saya bilang kemarin kita belum kenal satu sama lainnya. Jadi harapannya saya kemarin seperti yang pernah saya bilang pertemuan sebelumnya itu ada mahasiswa itu Pak gitu kan. Mas kenal saya ya gitu. Jadi kan nggak enak ya kan. Ya. Jadi mungkin Masnya juga agak-agak jarang masuk. TTM kan cuma 2 kali. Nah, jadi makanya saya sedangkan kalau online kan nggak mungkin kita kan nggak nengok wajah kan. Jadi makanya juga kalau bisa ya pas ketemu di mana juga disapa gitu. Harapan kayak gitu. Jadi kita tahu satu sama lainnya gitu. Oke, mulai dari Mbak dulu perkenalannya. Namanya siapa, asalnya dari mana, kerja di mana? Ya, Pak, nama saya Wiwi Dayani. Oh, Mbak Wiwi ya. Ya. Tadi apa tadi nanyain? Asalnya dari mana, kerja di mana di sini? Ya. Ya besok-besok kali-kali ya kan saya jalan ke daerahnya gitu kan, ketemu, ya mampir benar-benar. Saya dari Banyuwangi, Jawa Timur, Pak. Oh, Banyuwangi. Oh. Ya, saya kerja di Jonghe. 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 Oke. Ya. Tetangga sama saya. Masih baru, Pak? Baru pindah. Oh, baru pindah. Oh, pantesan belum pelafalannya masih kaku-kaku gitu. Iya, bersih baru. Ya, Mbaknya? Nama saya Endinur Aini dari Ciamis. Oh, Saya Ciamis. tinggal di Cilung. Oh, di Cilung. Sering ke pantai dong? Iya, Pak. Kan dia. Iya. Ngawanin Mas ABK maksudnya. Jalan-jalan sore ya kan. Kalau Masnya? Ada tuh. Oh, dari Bojonegoro ya. Bojonegoro. Oh ya. Dari Bojonegoro ada juga sih kawan-kawan. Ya. Mbak. Saya ini Okti Rahayu, saya asli dari Jawa Tengah, Jakarta. Jogja. Saya kerja di Kausu. Jawa Tengah itu Jogja ya? Jogja itu Jawa Tengah? Jawa Tengah, Jogja. Jawa Tengah. Jogja itu ya Jogja dah? Iya, Yogyakarta. Oh. Oke. Iya kan? Nama saya Satini, asal dari Indramayu. Nah, Indramayu. Di sini di Jogja. Oh, di bareng ya. Saya Rice. Oh, Rice bukan Rice. Jadi, So Inggris soalnya gitu. saya dari Subang. Oh, Subang. Subang itu terkenal apa ya kayaknya? Mana tahu? Mana? Tahu itu Sumedang. Sumedang, coy. Oke, Subang itu agak-agak terkenal gitu. Ada apa gitu ya? Tempat wisata yang terkenal nggak sih? Tangkuban Perahu mungkin ya. Jauh. Oke, lanjut. Jauh.
Mbak Romo. Oh, Tulungagung pernah dengar juga. Oh, di Toya. Dekat airport. Bukan. Oh, pernah ke situ. Kalau Mbak Nama saya Nurul, saya dari Semarang. Aha. Ditahan. Oh, tahu. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Jadi ini udah kenal semua satu sama lain ya kan? Udah pernah ini semester 4 ya? Iya. Udah pernah TTM sebelumnya? Udah. Enggak, maksud saya semester sebelumnya? Iya. Bukan, sama saya memang baru. Maksud saya Semester 1, 2, 3 gitu. Iya. Pertemuan Udah. Oh, berarti ini udah biasa ya. Oke. Jadi kita lanjut perumusan strategi pemasaran gitu ya. Saya nggak perlu lagi mengulang apa itu strategi, apa itu pemasaran karena kemarin iya Bang. Oh iya boleh. Ya, jadi di sini di bagian kedua ini kita akan diajari apa itu tugas-tugas manajemen pemasaran dalam kondisi bisnis yang selalu berubah, proses penyampaian nilai, strategi pemasaran dan pengembangan strategi pemasaran. Dalam hari ini kita akan masuk 2 materi karena ini pendek, jadi saya padukan dengan modul 3. Makanya saya bilangkan hari Selasa nanti masuk grup 1, modul 4 langsung kan gitu ya. Oke, tugas-tugas manajemen pemasaran. Yaitu yang pertama mendapatkan pelanggan atau konsumen. Kenapa sih kira-kira nampak ya customer gitu ya, tarik menarik gitu. Kenapa sih kita itu harus mendapatkan pelanggan atau konsumen? Biar produknya laku. Ya. Ada lagi? Memperlancar penjualan. Ada lagi? Menciptakan profit. Aha. Maksudnya untuk suatu usaha, konsumen itu adalah hal yang sangat Iya, tanpa konsumen ada nggak perusahaan? Nggak ada. Itu dia paling intinya, paling sense-nya gitu. Kenapa kita itu sampai ancur-ancuran juga sampai ada yang harganya bisa dijatuhin mati-matian, ada yang sampai kalau udah belajar tentang politik dumping juga gimana Cina itu menjatuhkan habis-habisan harga produk mereka di pasaran gitu ya. Jadi mereka itu harga dalam negeri itu di dalam Cina itu bisa lebih mahal dibanding yang diekspor ke Indonesia, Singapura atau Malaysia. Kenapa? Karena untuk membunuh perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar lokal. Jadi ceritanya misalnya seperti ini. Saya nih perusahaan saya nih masuk ke negara Mbak sama Masnya kan. Mbak pengusaha sepatu semua nih kita ini. Mbak misalnya udah tahu harga produksinya itu 30 rupiah gitu ya. Jadi 30 rupiah. Kira-kira harga sepatu yang kalian jual berapa? Kira-kira aja taksirannya. Harga dijual ke konsumen. Tadi kan harga produksinya nih udah ditambah semua nih, ditambah dari upah dan sebagainya 40, 50, 45. Tapi saya berani jual 25. Konsumen itu datang ke siapa? Ke saya. Habis itu kalian laku nggak? Akhirnya bangkrut gulung tikar. Iya kan? Saya yang menang kan? Nggak apa-apa saya bayar dulu, saya itu kolaps dulu, udah menutup dulu, minus dulu gitu untuk membunuh yang lainnya. Habis itu nanti saya sendiri naik. Itu dia. Jadi itu juga banyak cara yang dilakukan orang lain gitu ya. Itu adalah masalah perdagangan. Makanya ada itu WHO, WTO maksudnya, World Trade Organization, organisasi perdagangan dunia mengatur hal itu. Apa yang tidak boleh, apa yang tidak etis gitu. Itu nggak etis kan? Membunuh pedagang lokal untuk kelancaran bisnis mereka gitu. Itu biasanya kenapa banyak produk Cina bisa memenangkan pasar dan produk lokal itu sendiri kalah gitu. Sama juga ketika nanti Mbak dan Masnya buka usaha di Indonesia, itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa orang mau juga misalnya orang-orang yang omset ataupun uang itu udah banyak. Jadi mereka gimana membunuh saingannya itu, membunuh pengusaha-pengusaha kecil itu ya dengan seperti itu. Mereka turunkan dulu, drop. Habis itu kan kita nggak mampu lagi bersaing nih. Udah deh, selesai. Nah, itu tadi untuk mendapatkan pelanggan tadi gitu. Dan mempertahankan pelanggan seumur hidup gitu ya. Ada nggak dari dulu di sini yang selalu sampai sekarang masih pakai Pepsodent? Ada ya? Di Indonesia, di sini karena memang nggak ada Pepsodent gitu ya. Tapi kalau Indonesia keluarga kita masih semua itu ya. Itu dia juga gimana hebatnya mereka itu mempertahankan kita. Kenapa kita harus milih dia? Ada yang produk-produk baru yang kayak misalnya dulu pernah ada juga Maxam, kalau pernah ada Maxam ya, itu yang diimpor dari Cina. Gagal kan? Gimana Pepsodent itu tetap
membuat kita itu nyaman apapun Pepsodent. Oh saya beli Pepsodent dong, padahal nanti mereknya lain ya kan. Saya mau beli Rinso dong gitu, padahal yang ditunjuk Daya atau yang ditunjuk Attack gitu ya. Hal seperti itu. Jadi gimana itu juga masalah brand. Tapi maksud saya di sini gimana juga perusahaan itu kayak misalnya Pepsodent yang dari dulu sampai mungkin nenek-nenek kita juga pakai Pepsodent, sejak ada Pepsodent sampai detik ini juga kita pakai Pepsodent ya, itu mereka bagaimana berusaha memaintain harga juga, gimana juga masyarakat juga mau bisa membeli, mereka juga tetap untung, itu juga tidak hal yang mudah gitu ya. Ketika misalnya Mbak dan Mas gitu misalnya jual makanan misalnya balik dari sini buka usaha rumah makan misalnya di Banyuwangi tadi ya, di Banyuwangi gitu. Mbak juga harus mengerti gitu ya, gimana masyarakat di Banyuwangi itu ketika misalnya Mbak jual misalnya satu porsi satu box pientang misalnya, pientang itu misalnya, oh dulu jangan bandingkan dengan Taiwan gitu, karena beda, karena kemampuan daya beli masyarakat di Banyuwangi dengan di Taiwan itu beda gitu. Jadi itu semua harus diperhatikan untuk mempertahankan pelanggan dan juga mempertahankan mereka semua hidup. Ya, selanjutnya juga menanggapi perubahan lingkungan termasuk persaingan. Seperti yang bilang kemarin gitu ya. Kalau misalnya awalnya dulu ini berdua nih Mbak ini buka usaha nih, laris. Biasanya kan orang Indonesia kalau ada laris ya kan langsung juga ya kan langsung semua bondong-bondong buka ya ikut-ikutan. Habisnya ujung-ujungnya semua jatuh. Kenapa? Karena semua saingan gitu. Nggak berpikir gitu ya. Dia buka nasi, jadi saya jual yang minuman mungkin di sampingnya. Jadi haus beli minuman, bukan kayak gitu. Dia lancar tuh makan, buka lagi di sini gitu. Itu mindset kita, makanya sering saya ingatkan juga gitu. Jangan melihat apa yang sukses dibuat oleh orang lain, tapi apa yang kalau misalnya dalam satu daerah apa yang bisa mensuplemen atau melengkapi apa yang dia punya gitu. Karena kalau kita semua buka kayak gitu, itu tadi gitu ya. Sama juga hal-hal kecil ya, misalnya di kampung daerah kami sana misalnya ada yang nanam cabai gitu. Sukses nih, harganya mahal menjelang lebaran misalnya. Besok-besok udah semua nanam cabai dia. Ya udah pastilah harga cabainya jatuh, iya kan? Gitu. Mental kita masih seperti itu, makanya orang kita yang sudah sekolah ini jangan lagi mentalnya seperti itu. Tapi cari side things yang bisa menciptakan sesuatu menghasilkan duit yang berbeda dibanding yang berbeda apa yang dibuat orang lain gitu ya. Karena sering kali ya mental orang Indonesia kayak gitu ya. Satu nanam cabai semua, satu terong mahal, ya udahlah habislah pasar ya kan. Suka-suka yang ini kan, yang pengepulnya itu. Iya. Yang beli itu yang jual dalam jumlah besar. Mau nggak 6.000? Kalau nggak ya udah, di sana juga banyak kan ya. Oh iya mau aja, padahal tadi dia getak-getak aja gitu ya kan. Nah, itu hal seperti itu sebenarnya yang perlu kita yang sudah sekolah itu ya agak sedikit beda dengan yang tidak sekolah gitu. Nah, itu yang saya selalu katakan ke mahasiswa yang lainnya gitu ya. Ini sebenarnya tidak penting karena ini bisa kita baca di buku kita, itu masalah menetapkan harga, mengatur distribusi, menciptakan komunikasi pemasaran, dan juga memeriksa penjualan. Ini juga penting ya. Saya bilangkan selalu contohnya itu Mbak Nanik itu ya, karena dia juga gitu. Dia selalu setiap sore itu berapa nih pengeluaran hari ini, berapa pemasukan hari ini, berapa stok, berapa kira-kira persediaan lagi. Itu semua harus dihitung gitu. Jangan kita yang sudah sekolah juga sama dengan yang di kampung-kampung yang keuangan itu nggak jelas lah gitu. Kita sering gitu kan, beli makanan misalnya ambil dari uang toko, beli ini. Jadi ujung-ujungnya kita nggak tahu untung berapa tadi sering gitu kan. Misalnya uang sekolah ambil, nggak bisa gitu. Kita yang sudah mengerti ini harus ada jelas manajemennya. Buat pembukuan berapa pendapatan hari ini, besok belanja berapa pengeluaran gitu. Kalau misalnya ada untuk kebutuhan keluarga, berapa dikeluarkan kebutuhan keluarga. Jadi kita tahu, kadang-kadang kita itu nggak tahu di mana kenapa kita bangkrut gitu kan. Itu juga masalah untuk mengetahui kondisi keuangan di usaha kita gitu. Saya tidak berbicara dalam perusahaan, saya nggak mau kayak saya selalu membuatkan contoh-contoh yang bisa kita sentuh ataupun yang bisa nanti kita aplikasi ketika balik ke Indonesia. Saya nggak mau perusahaan ini, tahu nggak perusahaan bakri yang gini. Gak usah lah sebegitu. Nanti juga kita masih jauh ya kan. Nanti juga mengerti kita, tapi nggak bisa kita aplikasi yang lebih bagus yang kecil-kecil, apa yang kita lihat yang bisa nanti iya ya benar juga gitu. Apa yang bisa kita nanti aplikasikan ketika balik ke Indonesia gitu. Dan itu juga masalah distribusi gitu. Bagaimana misalnya ketika kita punya usaha bisa kolaborasi dengan misalnya sekarang lagi ada Gojek kan ya. Misalnya yang saya lihat di Medan itu misalnya toko buku atau juga bahkan juga ada juga toko buku, bahkan ada juga rumah makan
Malah sampai mereka itu kerjasama dengan Gojek gitu. Jadi mereka itu kerjasama dengan Gojek. Jadi misalnya ada yang mesen nih, udah ada langganannya gitu. Sama halnya juga kalau misalnya juga di hotel-hotel, misalnya kalau Mbak pernah lihat gitu, mereka itu udah ada yang khusus, mereka punya link. Jadi kapanpun mereka panggil udah harus standby gitu. Walaupun ada pelanggan mereka depan, mereka harus lari ke hotel gitu. Sama ini juga kayak misalnya itu di Medan gitu, udah ada yang toko buku, ada juga yang saya tahu itu mereka itu kerjasama dengan rumah makan Piantang gitu, yang bisa di Piantang. Jadi ada yang mesen misalnya dari kantor Bank Mandiri misalnya, ini dong saya mau ayam penyet gitu misalnya. Jadi iya, jadi ini juga maksudnya masalah kita nggak butuh lagi kita beli ini, mereka beli dari sana, kita antar lagi. Ini kan harus lagi kita bayar, ini kita kan harus kali kita bayar yang office boy, bukan office boy juga sih, pegawai kita yang tukang ngantar delivery gitu. Iya, jadi kalau misalnya jadi mereka itu untuk ngekat biaya pegawai yang khusus delivery tadi, mereka itu kerjasama dengan Gojek. Lu bayar tuh Gojek gitu dia ke yang mesen itu gitu. Mereka itu nggak, jadi mereka itu bisa, kalau selama ini kita itu iya, jadi kan mereka yang bayar nih jadinya, nggak kita lagi. Sedangkan kita juga nggak perlu bayar lagi ongkos pegawai yang khusus ngantar kan. Jadi hemat gitu, nggak perlu lagi bayar pegawai. Jadi pegawainya sedikit juga cukup gitu. Itu jadi maksudnya hal-hal seperti itu yang perlu kita lihat juga di masyarakat. Apa yang kawan kita sudah kerjakan, kita itu dalam kita itu nggak perlu atau nggak butuh salah dulu baru kita mengerti. Tapi dari kesalahan orang lain atau dari kesuksesan lain kita juga perlu belajar gitu. Jadi nggak jatuh dulu kita, oh gini tuh, ambil pelajarannya, hikmahnya, nggak gitu juga. Jadi dari kejatuhan orang lain kita juga ada dapat hikmahnya gitu. Jadi kita itu jangan tunggu gagal dulu ya kan? Itu dia gitu ya. Kok ketawa? Kok ketawa Mbak? Banyak yang bilang kan gitu. Iya, ambil hikmahnya aja, ambil pelajarannya gitu kan? Iya, itu udah telat gitu maksudnya. Iya, masa kita jatuh dulu baru belajar? Iya kan? Misalnya Mbak jatuh, kenapa? Makanya butuh juga kita share biar kita juga tahu gitu ya. Iya, jadi pelajaran. Kalau misalnya udah tahu Mbak ini Mas yang itu penipu, ya besok jangan cobain dulu baru ditipu lagi gitu. Tapi belajar dari situ gitu. Contoh kecilnya maksudnya gitu. Itu juga gitu. Terus kalau seandainya Pak kan misalnya ada beberapa nih tempat salon kita mau buka salon, tapi kan untuk pertama kali kita brand bukanya kita kasih promo ke masyarakat, tapi kita nggak ada niat untuk menjatuhkan atau membunuh salon-salon lain, tapi kita ingin memberikan harga lebih murah. Misalnya untuk pertama kita kasih harga 50% off gitu kan? Iya, itu kan harganya berarti kan jauh di betul. lainnya. Itu kayak gimana? Oh itu mah sah-sah aja, walaupun dari segi etika orang menganggap itu enggak, itu mah wajar, semua usaha itu wajar. Itu namanya kita juga lagi opening gitu ya. Sama juga misalnya kedai-kedai rumah makan atau Mbak, atau apa juga misalnya di kampung-kampung sana 1 atau 2 hari itu kedai kopi itu dikasih gratis malah. Untuk menarik orang gitu, mereka cicipin betapa nikmatnya kopinya mereka, betapa nikmatnya kue-kue mereka gitu. 1 hari 2 hari biasa itu gratis. Atau setengah hari lah kalau takut bangkrut nanti kebanyakan pula ya kan. Biasanya kan gitu kalau di kampung kan gitu. Itu buka kedai tuh Mbak Romlah tuh di ujung sana gitu. Semua satu kampung pasti datang itu gitu. Makanya dibatasi karena gratis. Jadi dibatasi juga setengah hari gitu kan. Kalau bisa juga tutup pula nanti warung selamanya gitu kan. Karena yang baru dibuka itu pas 1 bulan kan gratis. Itu maksudnya kayak gitu. Jadi kan mereka itu nggak apa-apa rugi dulu biar orang tahu enak ternyata besok. Iya, itu ibaratnya promote, itu bagian dari promo sebenarnya gitu. Misalnya enak kan Mbak juga pasti bilang kan, oh itu tuh kuenya Mbak Romlah enak gitu, teh manis Mbak Romlah enak gitu ya. Ya mau cuma dia iya worm. Ya. Word of mouth ya. Dari mana? Gak apa-apa. Dari mulut ke mulut ya. Oke, kita lanjut faktor-faktor yang menyebabkan terjadi perubahan dalam pemasaran gitu ya, perubahan teknologi gitu ya. Kalau dulu mungkin hanya melalui selebaran gitu ya, selebaran kasih-kasih ke keliling-keliling kalau misalnya buka usaha gitu. Sekarang pakai apa kira-kira? Facebook. Oh, media sosial ya, gratis ya. Iya.
Betul. Twitter. Apalagi sekarang apalagi orang Indonesia itu banyak yang ini ya, banyak yang suka sosial media kan? Apa sih yang nggak disukai Indonesia sosial media? Apa aja tuh, Pak? Semua kan? Sebenarnya Semua apa ada. yang nggak disukain? Tarifnya nggak disukai tapi dimainkan juga gitu ya. Nggak apa-apa lah, nggak makan siang asalkan besok bisa beli paket gitu ya. Di sini kita agak lebih gampang gitu ya, mungkin di sekolah, di rumah majikan itu semua bisa dapat free atau juga di tempat-tempat public area gitu ya. Itu jadi di sini juga perubahan teknologi itu juga menyebabkan kita itu juga kayak saya bilang tadi, masalah promo dan lain sebagainya kita bakal lebih apa namanya, lebih gampang, lebih efisien juga. Kalau dulu misalnya kita itu butuh mencetak selebaran, berapa per selebaran ya kan? Kalau sekarang anggap aja kita itu update status di Facebook ya kan, foto misalnya makanannya, orang juga itu cepat persebarannya kan. Misalnya kawan punya, iya lebih cepat dan inilah misalnya ini ada terbaru nih menu kita gitu ya. Kayak di Medan tuh banyak kali entah ayam lari, ayam kremes, entah apa ayam keramas, ayam gebuk lah, semua pokoknya ayam penyet mah udah biasa. Kalau di Medan itu banyak dah ayam kremes, ayam itu, bakso granat juga ada. Jadi kan kita penasaran, itu masalah branding juga. Jadi itu juga salah satu yang penting gitu ya. Tapi maksudnya dengan seperti itu misalnya bakso granat gitu, misalnya kita share melalui sosial media, orang kan pasti pengen, oh, cobain dulu bakso granat gimana sih gitu. Ada bakso setan lagi. Yang ada itu bukan yang berapa kilo itu 1 juta harganya. Oh ya, ada ya. Jangan-jangan satu kampung tuh makan baru habis. Biasanya itu ini apa sih namanya yang terkenal dari Surabaya? Saya pengen dari dulu makan tapi nggak jadi. Bukan kikilnya. Setan. Ada setan. Itu rawon setan. Iya, kawan-kawan saya di kampus banyak orang Surabaya. Saya kenalan sama orang Surabaya sejak nyampe di Taiwan dulu. Kawan saya nggak dari Surabaya. Sampai di sini Surabaya semua dah di kampus. Iya, kebanyakan dari Surabaya kawan-kawan di kampus. Iya, sekarang lagi S3. Kemarin saya belum kenalan ya? Udah. Emang dia sama aja Pak. Oh ya. Udah nanti kenalan lagi ya. Enggak, udah loading kok. Tadi udah bisa jawab berarti udah loading. Oke, termasuk juga globalisasi ya, gimana juga misalnya ini masalah untuk mungkin usaha-usaha yang lebih gede ya. Kalau misalnya kita masih dalam tahap lokal ya, belum terlalu ya privatisasi, deregulasi, pemberdayaan pelanggan, customization ya. Kalau misalnya ini juga mungkin pakaian ya, dari segi pakaian mungkin yang lebih harganya lebih mahal, yang mana sih lebih mahal produk yang kita produksi 100 sama semua dibanding dengan hanya 2 atau 3 baju aja kita produksi. Itu lebih mahal ya. Karena mau nggak misalnya satu kelas ini gitu ya, jalan nih besok gitu, tanpa konfirmasi gitu ya, bajunya sama semua. Atau anggaplah 3 atau 4 orang dari grup ini bajunya sama gitu atau sepatunya sama. Nyaman nggak? Enggak ya. Saya sih cowok nggak pede gitu ya. Aduh, bajunya sama lagi. Padahal maksudnya bukan janji, tapi maksudnya ya itulah dia, karena produk berarti nampak kali produk kita itu ada pasaran gitu. Orang itu lebih sukanya yang custom gitu, yang maksudnya yang sendiri gitu. Jadi saya juga gitu. Udah saya pernah ya saya di gereja gitu ya. Orang apanya pakai gitu. Besok saya nggak pakai lagi tuh baju ke gereja. Nggak mau lagi saya. Iya, nanti kan dia lihat juga gitu kan. Aduh, ini dipakai gitu ya. Jangan pinjem gitu. Bukan pinjem. Masalahnya waktu itu kita itu salaman, biasanya dari selesai apa atau juga musola juga say hello gitu ya. Salaman, bajunya sama. Udah deh, saya besok dia juga nggak pakai lagi sampai sekarang. Saya juga nggak mau lagi gitu. Jadi kita itu manusia itu khususnya nggak mau sama gitu, apalagi cewek ya kan, sepatu sama. Aduh, aku duluan nih beli, aku duluan, biar jangan agak malu-malu gitu ya kan. Padahal memang karena itu produk yang pasaran atau istilahnya itu yang ada istilahnya itu yang produk mass gitu, yang produksi massal gitu, yang sesuai produksi rame gitu ya. Jadi itu juga pentingnya kayak customization ya, banyak orang yang lebih suka yang custom gitu ya. Kalau udah biasanya penyanyi berkelas gitu ya, mereka nggak bakal mau lagi baju-baju yang apa. Pasti baju yang diproduksi satu aja seluruh bumi gitu ya. Cuman baju dia yang ada kayak gitu. Iya, desain sendiri gitu. Kalau misalnya sekelas-kelas Ayu Ting Ting, apa itu lagi Syahrini atau juga penyanyi cowok misalnya Afgan dan sebagainya, mereka nggak bakal mau lagi nggak bakal pernah baju sama dengan dia. Karena mereka kebanyakan udah produksi sendiri ya. Apalagi saya dengar itu siapa itu ya yang
kalau udah luar negeri mah satu hari itu baju-bajunya itu satu terus. Bahkan Ivan Gunawan juga katanya waktu itu di TV ya, dia itu menciptakan satu baju itu satu per hari gitu. Jadi dia itu pakai sehari udah ganti gitu. Jadi nggak bakal pernah, karena mereka itu sempet misalnya Mbak ini nonton gitu, ih itu baju sama baju enggak, masalahnya itu udah bilang baju saya kok mirip dengan baju penyanyi, kan nggak lucu ya kan. Jadi mereka juga apalagi TV mereka masih mau make itu baju pas, karena baju mereka juga mahal ya kan, make kalau pas lagi off air gitu. Maka ini juga custom gitu ya, kalau misalnya tim Mbak juga misalnya usaha di pakaian juga, itu pasti harganya bakal lebih mahal baju yang Mbak produksi, yang Mbak beli gitu dalam jumlah yang besar dengan yang hanya sedikit diproduksi gitu ya. Makanya kenapa mobil Ferrari bisa lebih mahal daripada mobil Avanza gitu, karena Avanza itu lebih banyak diproduksi dibanding Ferrari gitu ya. Bisa dibanding memang hal-hal mesinnya dan sebagainya itu lebih ini lagi gitu ya. Kalau misalnya dengan permintaannya lebih banyak, apa ada kemungkinan? Bisa. Kalau misalnya itu ada juga kasus ya di Bukit Tinggi, di bagian mana itu? Itu misalnya gini, ada misalnya kemarin misalnya gini, lagi boomingnya misalnya si Syahrini atau Ayu Ting Ting gitu ya. Orang pasti bakal, walaupun sama kadang-kadang pasti permintaannya banyak gitu kan. Atau juga baju-baju yang gambar-gambar artis gitu, atau misalnya tiba-tiba datang nih David Beckham gitu, baju-baju tentang David Beckham pasti orang pengen pakai pas dia datang gitu kan. Walaupun nanti setelah itu mungkin orang nggak mau pakai lagi karena udah banyak yang sama gitu. Tapi kan waktu itu kan orang pengen, ya biasanya itu kadang-kadang itu dipermasalahkan gitu. Permintaan itu kadang-kadang bisa juga booming ya. Kita juga tetap bisa tetap menaikkan harga walaupun itu adalah barang produk mass, produksi massal, tapi ya melihat situasi gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada sesuatu yang spesial, misalnya hanya jual produk itu pada saat musim-musim biasa gitu, ya itu pasti nggak bakal, permintaannya juga bakal berbeda dengan ada sesuatu yang event atau something spesial gitu dia. Dan di sini juga ada perubahan dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, biasanya itu adalah pemasaran melakukan pemasaran, dan akhirnya setiap orang melakukan pemasaran. Karena dulu di perusahaan misalnya, kalau sebelumnya itu mereka berpikir yang promoin perusahaan produk itu ya lu aja bagian pemasaran gitu. Karena di perusahaan itu ada bagian pemasaran apa gitu kan. Mereka itu tidak menganggap ketika misalnya saya keuangan, ya saya ngurusin keuangan aja gitu. Tapi dewasa ini nggak seperti itu. Ketika misalnya Mbak juga di usaha Mbak nih, misalnya saya kerja di apanya Mbak, di tokonya Mbak misalnya, atau juga di rumah makannya Mbak, restoran Mbak lah misalnya udah agak gede gitu, udah ada tim pemasarannya, ada yang tim yang ngelayanin dia apa gitu. Saya sebagai pelayan aja pun harus ikut mempromokan walaupun saya bukan di bagian pemasaran gitu. Karena kita itu satu loh gitu. Kalaupun misalnya tim pemasaran tidak bagus, apakah yang kita layani akan ada? Enggak kan? Gitu. Jadi maksudnya kita dewasa ini berpikir bahwa pemasaran itu tidak hanya bagian daripada orang-orang pemasaran atau orang-orang yang bekerja di tim pemasaran, tapi semua orang gitu. Karena sering sekali kalau dulu kan, itu kan kerjaanmu, gue ngurusin uang aja, saya bagian rekrutmen aja, saya melakukan pelatihan aja, saya masak aja gitu. Nggak seperti itu. Makanya ketika pun dewasa ini, mereka itu walaupun bukan di tim pemasaran ya mereka ikut promo juga gitu. Itu dia. Selanjutnya adalah pengorganisasian berdasarkan produk, dan sekarang ini adalah pengorganisasian berdasarkan segmen pelanggan gitu ya. Jadi tidak hanya lagi saya fokus di produk ke A, karena kan satu perusahaan juga misalnya itu banyak jenis-jenisnya gitu. Misalnya Sosro, banyak nih produk Sosro, ada yang teh botol Sosro, ada lagi yang banyak itu, ada teh ice itu cuma ada di Jawa, di Medan belum ada itu. Ada lagi, itu nanti juga kita belajar kenapa sih teh ice itu cuma ada di Jakarta belum ada di Medan. Gitu. Itu juga ada lagi nanti. Karena itu kalau itu produk itu belum ada. Saya juga tahunya waktu itu tahun berapa itu ya, pas lagi di Medan itu. Pokoknya itu deh. Jadi produk itu juga walaupun satu perusahaan, nggak semua diluncurkan ke daerah, diluncurkan di Jakarta belum tentu diluncurkan di luar Jawa atau juga di Surabaya gitu, belum tentu. Jadi melihat pasar juga gitu. Dan kapan sih produk itu juga mereka tambah lagi di jenisnya gitu, itu juga tergantung gitu. Itu nanti kita akan melihat semua di analisis pasar di belakang nanti. Penggunaan banyak pemasok gitu ya. Dan di sini juga sedikit pemasok dalam kerangka kemitraan gitu ya. Kalau dulu mungkin ini juga penting nih ya. Kalau misalnya Mbak atau Mas juga nanti buka usaha misalnya pakaian atau juga misalnya rumah makan gitu ya. Nggak kalau dulu itu siapa aja asal murah gitu ya. Mau beli bawang atau apa gitu, yang penting siapa yang nawarin murah, tarik aja. Bukan, jadi dewasa ini nggak seperti itu lagi gitu.
siapa yang menjadi mitra kita, kawan kita gitu. Karena kalau misalnya saya udah menunjuk Mbak ini yang akan saya ambil partner untuk ngisi ini saya apa kebutuhan dapur saya misalnya untuk bawang dan sebagainya. Saya nggak mau tahu, yang penting mereka juga gitu. Walaupun mereka nggak punya stok bawang, dia pasti akan ngusahain beli dari yang lain untuk bisa nge-supply ke saya gitu. Jadi itu bakal lebih, mereka juga lebih bertanggung jawab gitu. Kalaupun terjadi sesuatu yang tidak baik, mereka juga pasti akan tidak enak kan. Itu juga. Jadi mereka juga pasti melakukan yang terbaik, karena apapun yang bakal terjadi, walaupun tidak baik, itu pasti udah salah mereka gitu. Tapi kalau misalnya kita ngambil dari mana aja, yang mana yang murah itu kita ambil, besok-besok nggak ada yang bertanggung jawab kan. Nah, itu akan terganggu dengan aktivitas produksi ataupun aktivitas kegiatan di perusahaan kita ataupun di warung kita atau juga di usaha kita gitu. Itu pentingnya juga gimana kita itu lebih bagus seperti itu. Selanjutnya adalah menarik pelanggan melalui toko dan tenaga penjual, itu dulu. Ya, sekarang adalah penyediaan produk secara online. Kenapa sih kita harus menggunakan online? Caranya paling Cepat, praktis. Terus Karena kan banyak orang pengguna internet, lebih efisien. Kemajuan teknologi. Yang belakang lebih fleksibel. lebih fleksibel, lebih terjangkau. biasanya lebih banyak. Pemirsanya. Ini channel TV ya, apa ada pemirsa? Lebih efisien. Lebih efisien ya. Karena Mbak dan Masnya nggak kita bicarakan tadi di awal, nggak perlu lagi misalnya. Gak usah capek-capek lari. Betul. Sekali post gitu ya, udah semua seluruh Nusantara bisa lihat, bahkan seluruh bumi gitu ya. Bisa asal ada internet gitu ya. Bisa lihat gitu. Jadi orang juga lebih dari segi waktu juga iya, dari segi biaya juga iya gitu. Makanya dan juga orang juga bebas milih-milih gitu loh. Sekarang kan tinggal kita masukin nih. Iya, kalau misalnya juga makanan ini gitu ya, makanan ini harganya sekian misalnya sebagai contoh gitu. Atau sekarang apalagi ini ya pakaian gitu, banyak sekali ya. Misalnya yang jualan-jual online, kita bisa search gitu kan, ini ukurannya berapa, gimana warnanya, jenis warna dan sebagainya. Itu udah gampang, kita tinggal klik bayar, udah nanti tunggu aja gitu. Sebenarnya dari dua sisi gitu, dari kita juga nggak butuh tempat. Saya punya kawan dari Hong Kong, ternyata di Hong Kong itu rumah itu ternyata kecil-kecil ya, karena memang nggak tahu ya. Pernah di TV ya? Saya belum pernah lihat di TV sih, tapi maksudnya kawan saya itu dia bilang waktu itu, makanya gini, dia itu punya usaha, jadi dia itu lebih baik online. Tapi dia bilang, jadi kalau udah datang barang itu udah rumah kami itu hampir nggak bisa, iya jadi nggak bisa tempat tidur. Aku sering itu ya, jadi dia sebarang gitu ya. Tapi itu dia bilang, tapi dengan kayak gitu kita nggak butuh nyewa tempat gitu. Jadi dia barang dia sebenarnya itu toys atau banyak sih itu yang boneka-boneka dari Jepang itu yang banyak lah. Saya nggak tahu gimana, pernah lihat produk dia itu, tapi itu kirim ke Inggris. Jadi kalau Hong Kong kan lebih murah, jadi karena itu internasionalnya lebih luas dan juga lebih bebas, nggak bayar. Iya, itu free tax, pajak nggak bayar pajak. Jadi itu enak kalau dari sana, jadi kirim ke Inggris, datang dari Jepang, kirim kayak gitu terus. Ya maksudnya itu tadi juga dengan media online ini gitu. Kenapa kalau misalnya dia cuma jualan buka lapak di Hong Kong, bisa nggak orang beli, orang Inggris sana? Nggak bisa. Itu keuntungannya juga gitu. Jadi orang-orang di Inggris sana ketika mereka search produk-produk itu ya udah gitu. Ketika pembayaran juga gitu online tadi gitu. Dan dia juga ngambil barang dari sana, tinggal foto-foto, aku mau ini, dipoto pengirimannya, udah tinggal tunggu di Hong Kong. Itulah beberapa contoh yang mungkin juga diterapkan banyak juga ya mbak-mbak di sini yang juga jualan pakaian online ya. Banyak kan? Ya. Mbak ini juga pasti udah merasakan keuntungan online itu ya kan, nggak perlu lagi buka lapak gitu ya. Kalau buka lapak ya orang yang dari Taoyuan harus datang lagi dulu, nggak lucu juga ya kan. Jadi kalau bisa online cukup belajar di rumah atau di kamar, jalan-jalan tidur, mau ini beli bayar udah selesai gitu. Itulah beberapa keuntungan gitu ya. Penjualan kepada setiap orang gitu ya. Tapi kalau sekarang pengupayaan menjadi perusahaan terbaik untuk melayani pasar yang ditentukan dengan baik gitu ya. Dan juga selanjutnya penekanan pada transaksi yang menguntungkan. Kalau sekarang customer lifetime time value gitu ya. Mana kira-kira mana lebih baik menjual mendapatkan pelanggan banyak sama pelanggan tetap tapi sedikit.
Mending tetap aja sedikit. Jadi bagi tetap. Maunya banyak tapi tidak tetap, satu sedikit tapi tetap. Sedikit tapi tetap. Mbak ini nggak mau lagi ngomong. Tadi saya tanya saya, kenapa Mbak? Banyak. Maunya udah banyak tetap lagi gitu ya. Yang di belakang kok nggak ngomong, saya dari tadi pengen dari belakang yang ngomong sekali. Enggak lah. Oh ya. Nanti ditunggu di bawah loh. Macam-macam anak SMP gitu ya. Selanjutnya penyelesaian permintaan sebagai tugas manajer pemasaran gitu ya. Ada keadaan permintaan negatif gitu ya. Tugas pemasaran mempositifkan yang negatif gitu ya. Contohnya di sini adalah jamu gitu ya. Jamu itu pahit nggak sih? Suka yang pahit nggak? Tapi secara keseluruhan itu jamu itu pahit ya? Pahit ya. Ya, kecuali memang yang pahit juga rasa manis gitu ya. Terus orang suka pahit nggak kira-kira? Ada yang suka. Tapi kebanyakan nggak suka pahit ya? Iya. Atau siapa? Enggak tahu. Mereka suka nggak ada rasa. Mereka nggak ada rasa ya, itu benar juga sih. Semua tuh sukanya yongwe orang sini. Memang Ya kopi. kan yongwe. Saya aja nggak minum kopi pakai gula. Teh juga nggak minum apa. Mungkin kalau orang yang di sini udah manis kali ya nggak pakai gula. Tapi kan Minumnya sih. kalau orang ini kan bisa Oke, kita lanjut. Jadi sini juga, jadi dikatakan di sini golongan orang yang punya permintaan yang negatif terhadap jamu gitu ya. Jadi gimana kita sebagai pemasar itu berusaha membuat yang tadinya negatif menjadi positif. Ada nggak bisa ngasih contoh? Kasih air. Kasihan ya? Bukan. Contohnya. Ada kopi itu warna apa? Orang nggak suka minum kopi karena kadang-kadang buat gigi kuning ya, iya nggak sih? Iya kan? Tapi sekarang ada white kopi nggak? Ada. Itu dia. Jadi gimana orang yang penyuka kopi tapi takut giginya hitam gara-gara hitam, tapi tenaga pemasar itu bagaimana berkoordinasi dengan tim produksi sehingga jadilah tuh kopi white kopi yang mengurangi plek pada gigi. Nah itu dia contohnya. Ada lagi nggak? Ting dong, cari sendiri ya. Selanjutnya, ngerti kan maksud saya kan? Ya gitu maksudnya. Jadi gimana mereka berusaha? Atau juga dulu misalnya masih ingat anti nyamuk yang gini nggak? Tahu ya? Ah itu bisa terjadi kebakaran atau juga kenapa-napa kan? Atau juga orang malas asam ya? Tapi sekarang udah nggak sistem colok gitu. Oh iya, ada. Iya kan? Listrik. Yang listrik itu ya maksudnya. Kalau dulu kan kalau kelihatan itu mengobang banget. Kalau sekarang kan banyak yang model-model gitu. Itu juga bisa. Jadi gimana yang dulunya orang merasa kalau hijab itu nggak cantik ya. Kalau sekarang kan banyak malah pakai jilbab biar cantik ya, biar pakai gaya-gayaan apa gitu ya. Kalau enggak, bukan di sini, maksudnya di tempat lain. Di sini mah nggak gitu. Ya, kalau dulu kan gitu kan cuma tinggal pakai ya udah gitu kan. Iya, karena dulu kan ibu guru gitu cuman gitu. Kalau sekarang kan cewek yang muda juga gitu banyak ya yang mereka mengkombinasi jadi fashion malah gitu ya. Dulu saya punya kawan, maksud saya makanya bukan di sini waktu kuliah gitu ya. Misalnya hari Jumat gitu mereka pakai apa? Karena keren gitu. Saya pun cantik ya dia pakai gitu. Besok ya nggak pakai lagi karena mungkin bajunya nggak sesuai gitu ya. Makanya sesuai dengan baju juga mungkin dia pakai ya. Pokoknya jangan gitu ya kan, dari hati ya. Gendongan bayi juga Pak, dulu kan pakai jarik ya. Sekarang kan ada gendongannya. Oh iya, langsung gitu pakai ya. Jadi gitu juga gitu. Dan tetap aja capek gendong ya. Ada yang gendongan juga Pak. Maunya kayak gitu mah. Kalau itu bukan negatif lah, itu kayaknya perubahan. Inovasi, lebih inovasi. Kalau bisa tadi melayang, itu baru. itu kan nggak mengatasi, tetap aja capek ya kan. Iya, kalau tadi kan ada ceritanya, kalau misalnya dulu orang nggak suka karena asap bisa sesek, jadi tinggal dicolok gitu. Atau misalnya yang spray. Dulu ada spray juga dianggap berbahaya gitu kan karena udara, tapi tinggal dicolok.
abang aja. Udah selesai Mbak. Channel TV. Enggak Mbak, ini terlalu menikmati percakapan kita gitu ya. Sama sih kayak gini biar jangan ngantuk gitu ya. Mbak di belakang ngomong ya. Jangan nanti di depan ini kasihkan di belakang. Ketutup jadinya. Selanjutnya tidak ada permintaan gitu ya. Tidak ada permintaan dapat diartikan karena orang tidak berminat sama sekali terhadap penawaran gitu ya. Dikatakan misalnya seperti botol tong sampah itu, atau juga botol yang udah diminum itu enggak terlalu ya permintaannya gitu ya. Bahkan orang cenderung membiarkan gitu. Permintaan tersembunyi gitu ya. Intinya apa kira-kira contohnya? Apa? Ini kita udah masuk di di 28. Permintaan tersembunyi gitu ya. 28. Jadi dikatakan di sini adalah permintaan tersembunyi itu adalah misalnya sekarang orang suka ngerokok kan. Maksudnya banyak yang ngerokok gitu kan. Tapi mereka itu berharap mereka tuh ngerokok tiap menit gitu ya, nggak berhenti. Tapi mereka berharap kesehatan mereka juga bagus gitu kan. Nah, itu maksudnya yang permintaan tersebut. Aduh, udah tahu dia bakal nanti kesehatan mereka buruk gitu. Tapi mereka tetap aja ngerokok gitu. Maunya perusahaan ini kurangin kayak nikotinnya gitu. Kurangin kayak atarnya yang kandungan racun yang dalam rokok itu gitu. Jadi tapi mereka nggak bisa ngomong gitu kan ke itunya gitu. Jadi mereka pengen tapi ya gitu, maksudnya permintaan tersembunyi gitu ya. Atau juga misalnya apa lagi contohnya ya. Nanti cari lagi sendiri ya. Ya, search dulu. Terus permintaan menurun gitu ya. Semua jenis produk pada jasa atau ditawarkan perusahaan suatu ketika mengalami kemunduran. Kenapa kira-kira? Nanti kita akan belajar tentang PLC, product life cycle. Kapan kira-kira produk itu naik, kapan kira-kira menurun? Udah pernah belajar ya? Iya, nanti kita akan belajar di sini masalah PLC, product life cycle nanti juga di belakang. Kenapa sih produk itu? Oh, mungkin karena banyak pesaing, maksudnya banyak pesaing. Di belakang salah satu. Kenapa? Permintaan banyak. Mengalami kemunduran permintaan. Apa coba beredar? Saya mau nanya di belakang dulu. Kenapa? Karena banyaknya permintaan. Tidak ada permintaan. Ya, pertanyaan saya kenapa kira-kira permintaan menurun terhadap satu produk? Kualitasnya tidak baik. Bosan biasanya juga. Mau nggak besok-besok? Apa kira-kira contohnya? Hari ini makan ayam penyet, besok juga makan penyet, besok juga makan penyet. Bosan kan? Sama kayak misalnya kualitas itu ada kurvanya tuh. Pernah olahraga? Jarang. Pernah capek? Sering. Pernah minum air capek misalnya atau lari atau ngapain atau jogging, minum air gelas pertama. So. Minum lagi air gelas kedua. Masuk. Minum air gelas ketiga. So. Bukan kembungnya. Jangan lihat kembungnya. Saya mau cerita dulu nih. Sama nggak nilai pertama, nilai botol kedua, botol ketiga? Itu dia. Makin lama bosan tadi itu pertama itu. Gitu. Tapi bagaimana biar tidak bosan? Taruh kayak gula, taruh kayak sirup. Jadi pengen nyoba terus kan? Itu pentingnya inovasi dalam sebuah produk. Makanya ketika nanti buka usaha, kalau udah laris pun ayam penyetnya jangan itu dulu. Ganti kayak sambalnya, ganti kayak gambar bentuk ayamnya. Atau maksudnya bukan terserah gitu, ayam mah gitu-gitu doang ya kan. Atau misalnya selama ini kan ayamnya kalau ayam biasanya kan kalau misalnya ayam goreng bisa misalnya ya udah goreng aja gitu. Tapi ada juga yang kayak macam dipukul-pukul gitu kan. Ada juga yang ayam itu direbus atau ditaruh bumbu dulu. Maksudnya kayak gitu, bukan berarti ayam itu tadi ayam kayak gini tiba-tiba entah gimana bukan kayak gitu. Imajinasi Mbak ini terlalu tinggi. Mana ya berubah gitu. Oh ya. Iya. Ya maksudnya hal seperti itu karena manusia itu suka bosan kan? Bosan nggak kalau ada ya gitu. Jadi gimana kita juga di sini berusaha berinovasi gitu ya. Sama juga tadi juga kenapa hijab itu awalnya dulu orang merasa iya keibuan atau old fashion gitu. Tapi sekarang gimana juga mempadu-padu dengan dua hijab. Misalnya kayak Mbak ini, udah dua di double gitu. Masalah juga ditambah taruh bunga. Jadi orang juga nyaman gitu loh.
tetap cantik terlihat gitu ya, walaupun udah pakai hijab gitu. Karena banyak juga orang bilang, pakai hijab kok cantik, kurang cantiknya itu tertutupi kurang gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan hijab ya orang juga tetap keren ya gitu. Malah orang makin keren gitu ya. Gitu dia. Terus selanjutnya permintaan tidak teratur gitu. Permintaan cabai itu naik turun atau stabil? Naik turun. Kenapa? Kalau harganya mahal itu yang beli jarang. Kita gantung Karena musiman, persediaannya juga jarang. Pas musim lebaran juga kebutuhan itu meningkat. Iya kan ya. Selanjutnya juga permintaan penuh. Ini gimana lagi permintaan penuh? Bagi pemasar situasi yang paling menyenangkan adalah pada saat permintaan penuh gitu ya. Ketika misalnya pas musim-musim lebaran bisa juga kita contoh gitu ya. Jadi gimana juga udah kita naikkan pun harganya masih tetap aja orang mau beli gitu. Pernah nggak lihat apa sih contohnya kira-kira? Baju muslim, jajanan atau juga sirup. Daging misalnya sebesar udah tinggi nih naik nih harganya. Tapi tetap aja orang mau beli kan? Itu tadi gitu. Permintaan tidak sehat. Ada lagi? Misalnya di sini dikatakan misalnya pada produk seperti rokok yang mengandung nikotin, udah pun tahu nggak sehat, tetap aja orang mau beli gitu kan. Tapi misalnya ada juga yang tidak sehat pun, misalnya di sini dikatakan misalnya obat-obatan misalnya ekstasi itu memang hanya untuk kebutuhan tenaga medis atau kesehatan gitu. Tapi misalnya yang lainnya tadi bilangkan masalah rokok gitu ya, udah tahu itu nggak bagus, tapi tetap aja permintaan yang tinggi kan. Tapi semoga dengan undang-undang rokok yang sekarang permintaan rokok udah agak ini ya, karena di Indonesia udah ini agak dimahalin gitu ya. Kayaknya belum mulai ya. Saya belum 1 September. Orang pada nyetok nanti semua ya. Iya. Kayaknya masih kembali kalau sebelum tapi ya justru kalau misalnya di kampung itu kayaknya lebih soalnya kalau toko itu kan susah untuk mengeluarkan terlanjutasi tetap menurut saya sih ini sih apa namanya pernah ini nggak tahu menurut saya sih sama semua gitu ya, mama saya gitu ya, ketika cabai mahal biasanya cabai itu 5 biji nih ya, untuk nyayur gitu, tiba-tiba jadi 3 atau 2,5 atau 3,5 gitu maksudnya. Jadi itu 1 batang pagi siang sore. jadi dihisap dulu, habis 3 kali hisap dimatiin dulu, nanti dibakar lagi nanti mungkin juga itu cara mengatasinya gitu. Kalau dulu misalnya nggak berhenti habis ini nggak gitu lagi, ini sampai ujungnya juga nanti gitu ya, sampai udah rasa panas gitu ya, hampir kebakar gitu ya. Ya tapi itulah, tapi maksudnya ya permintaan itu memang bakal tetap ada, tapi pasti akan menurun gitu ya. Karena coba kita bayangkan gitu ya, misalnya di kampung-kampung sana masih banyak sehari, di Taiwan kita enak gitu ya Mbak, dan masih juga mungkin kerja gitu dihargai lebih tinggi pendapatan gitu. Kalau misalnya di Indo sehari itu misalnya mereka itu dapat 50.000 udah hebat itu. Udah, iya, nggak mungkin beli rokok sebungkus ya kan, apa untuk makan siang, apa untuk makan malam, apa untuk sekolah anak gitu kan. Kalau misalnya mereka itu hanya mengandalkan tenaga gitu ya. Tiba-tiba sakit, mampus, habis udah selesai kan. Nggak ada lagi ngapa-ngapain kan. Nah, itu dia makanya juga ya ini juga mengasih efek jera gitu ya untuk masyarakat yang ini gitu. Ya dia agak membandel gitu. Terus di sini juga ada proses penyampaian nilai. Yang pertama adalah analisis peluang pemasaran. Proses penyampaian nilai adalah dengan menganalisis peluang pemasaran untuk mengidentifikasi kebutuhan. Di sini ada lingkungan eksternal dan pelanggan. Di sini juga ada beberapa, ada gimana kita menganalisis lingkungan eksternal juga. Jadi kalau misalnya apa yang kira-kira termasuk di lingkungan eksternal? Pelanggan, pemasok, apalagi lingkungan internalnya apa? Karyawan, termasuk juga orang-orang yang menanamkan saham kalau misalnya perusahaan besar gitu. Apa sih pentingnya kita menjalin kerjasama dengan mereka? Eksternal dulu. Kelangsungan hidupnya. Maksudnya kehidupan apa hubungannya gitu maksudnya? Itu pasti untuk kelangsungan hidup. Tapi maksud saya, kenapa kita harus maintain hubungan, maksudnya menjaga hubungan dengan termasuk juga pelanggan, termasuk juga pemasok dan lain sebagainya. Memperlebar pemasaran. Bahan baku itu juga ada lagi. Saling menguntungkan pastinya gitu ya. Karena ketika misalnya Mbak sebagai pemasok misalnya ke perusahaan saya, misalnya ke toko saya misalnya, Mbak juga nggak terlalu mikir terlalu banyak siapa nanti yang beli produk saya ini. Tapi cukup dengan
walaupun harga yang agak sedikit di bawah pasar, tapi lancar ke sana kan, nggak perlu lagi pusing-pusing tiba-tiba misalnya nggak ada orang karena hujan, udah nggak laku lagi, udah membusuk, nggak penting-penting lagi gitu. Tapi tinggal masukkan ke sana gitu. Itu kalau salah satu keuntungan juga. Kalau internal, bagaimana kita harus kenapa? Apa sih pentingnya kita juga harus memanjakan dalam tanda kutip ini kita apa namanya karyawan kita, kelancaran produksi, kerjasama, meningkatkan kualitas, apalagi kesejahteraan karyawan. Ya, karena ini juga karena kalau misalnya mbak-mbak dan masnya juga udah merasa perusahaan itu adalah sebagai milik mbak, masih mau malas-malasan nggak kerja? Itu bahkan kadang ketika kita udah capek juga, ketika mereka minta kalian oke siap gitu kan, karena kita juga udah merasa itu walaupun bukan punya kita, udah bagian dari kita ya, apalagi kita yang udah bertahun-tahun gitu ya. Ketika mereka juga biasanya yang pemilik juga kayak gitu. Ketika pun misalnya udah tahu, oh ini loyal nih orangnya, ini udah berapa tahun nih, mereka juga pasti nggak akan terlalu pelit-pelit terhadap kita gitu kan. Oh nih di bonus di akhir tahun misalnya, mereka juga pasti bakal nggak terlalu mikir gitu. Kita juga sebagai pekerjanya mungkin ngerasain juga mbak sama masnya gitu di perusahaan atau di rumah gitu ya. Karena kita juga gitu ya, ketika bisa profesor ada di sana gitu, ketika nampaknya kita rajin, mereka juga nggak terlalu pelit gitu terhadap misalnya ada project gitu ya, kita kerjain. Kita juga di duit kadang bisa dilebihin gitu, karena kalau misalnya, makanya kadang-kadang akan berbeda, mungkin mbak juga misalnya ada misalnya 3 atau 5 orang di satu perusahaan atau juga di rumah yang sama, kadang-kadang mau itu ada yang diselipkan dikasih, ada yang enggak gitu. Nah, itu tadi juga sama juga di toko-toko juga gitu, ketika misalnya nampak kita lebih rajin, nampaknya kita itu lebih loyal ke dia pasti bakal ngasih lebih gitu. Nah, itu juga misalnya hal-hal yang juga, jadi saya juga selalu mengingatkan ke kawan-kawan yang ngambil di kelas saya, jadi kerja di sini juga jangan menganggap kita itu kerjaan gue cuman kayak jaga ama, jangan kayak gitu. I don't care others gitu, nggak peduli lagi deh yang lain gitu. Kalau misalnya di ame atau akongnya tidur, ya udah kan bisa bantu-bantu yang lain. Seperti saya bilang kemarin juga, kok cari sesuatu yang bisa kita curi tadi juga gitu. Masak, gimana cara masaknya, gimana cara motongnya, karena saya juga punya apa sih namanya, bukan pengalaman, tante lah bilang ya. Jadi itu dari cara motong dia bilang dari cara masak itu semua akan menghasilkan rasa yang berbeda-beda gitu. Ketika misalnya kapan dimasukkan bawang, kapan dimasukkan cabai, ketika misalnya itu akan berbeda. Ketika barang-barang dimasukkan, ketika cabai dulu dimasukkan baru bawang atau bawang dulu, itu bakal berbeda. Itu yang dibilang sampai detail seperti itu gitu. Makanya saya bilang kan juga, ketika misalnya mbak bisa masak Indomie gitu, misalnya pasti akan berbeda ketika misalnya bawang dulu baru dimasukin, atau juga misalnya cabenya dulu baru bawang, atau juga misalnya tanpa minyak, atau itu kan beda gitu. Jadi mama saya pernah masakin ini apa namanya, ayam tapi tanpa digoreng pakai minyak gitu. Itu katanya zaman dulu sebelum minyak makan masuk ke kampung gitu ya. Jadi mereka itu masuknya masakin itu sama kayak nyayur biasa gitu. Jadi langsung diperes kelapanya gitu. Kalau sekarang kan nggak gitu, digoreng dulu ayamnya kan, baru nanti santannya belakangan gitu. Tapi dia buatkan yang berbeda, tak kayak nyayur biasa lah gitu, tanpa digoreng gitu. Jadi udah diperes dulu, masukin cabai semua, udah di mendidih, nanti masukin ayamnya gitu. Jadi hal seperti itu juga jauh berbeda rasanya dengan yang digoreng tadi gitu. Jadi gimana kita juga belajar dari situ gitu. Mulai dari cara motongnya, cara rasanya pasti akan berbeda gitu. Saya juga sampai sedetail itu ketika melalui mbak juga apa bedanya. Banyak nggak penjual nasi goreng? Banyak nggak penjual rendang di Indonesia? Kenapa kita membeli ke toko Mbak Ani gitu? Kenapa kita membeli ke tokonya Mbak Romlah gitu? Itu tadi gimana biar beda-beda, karena toh juga yang dimasak sama, mereka sama-sama pakai cabai ya kan. Itu tadi gimana kita dari segi bumbunya berseberapa banyak, itu tadi saya bilang ketika di sini juga, ketika misalnya Mbak ini menjual online, Mbak yang lain juga perlu juga belajar gimana dia apa. Balik nanti ke Indonesia bisa buka juga gitu. Atau Mbak ini misalnya jual pakaian, misalnya Mbak jual jam kayak atau apa kayak yang lain gitu. Nah, itu maksud saya gitu. Nah. Atau nebeng juga boleh ya. Sama-sama cari pelanggan gitu ya, atau juga ajarin dong gitu, Mbak ini misalnya nyarinya di mana, Mbak di mana gitu, asalkan jangan saingan gitu ya, asal jangan saingan. Kadang-kadang kayak saya bilang tadi, Mbak ini buka, oh Pak Robert bilang kan buka lagi gitu.
Sama-sama nanti pelanggannya berkurang karena kawannya juga itu aja ya kan. Aduh, saya jadi lapar deh. Kalian punya minum nggak? Ada gorengan. Minuman ada nggak? Nggak apa-apa deh. Ada di situ. Enggak, saya aja yang ambil. Nanti nggak enak sama mereka. Ambil satu aja. Ya saya belum sempat makan tadi. Silakan. Kita punya gorengan banyak, Pak. Ya. Kalau mau. Ntaran aja ya. Enggak apa-apa. Iya. Iya. Saya nggak terbiasa makan sambil ngajar, nanti nggak fokus, saya terlalu nikmat gitu ya, lupa apa yang mau nyampaikan. Ya. Itu Bapak selanjutnya udah datang. Oke, selanjutnya adalah perencanaan strategis. Oh ya, kita sampai jam 3 udah mau ini. Oh ya, kasih banyak ya. Itu aja pintunya biar. Oke. Tujuan perusahaan apa kira-kira yang menjadi tujuan perusahaan? Keuntungan. Ada nggak perusahaan nggak mencari keuntungan? Ada. Ada apa nggak ada? Ada Pak yang ada yang sosial. Nirlaba atau sosial ya. Jadi mereka itu untuk untuk membantu masyarakat atau juga memenuhi kebutuhan konsumen, tapi maksudnya dia itu lebih ke arah membantu sosial ya. Ada contohnya nggak? Kalau saya sih yang kayak info itu loh, Pak. Itu CSR-nya. yang humas itu kan bagi apa? Itu Pasti kan kalau namanya. kita beli sabun nanti kan sebagian masuk. Kalau yang itu yang Pernah dengar ini nggak di Taiwan? Di Taiwan itu pusatnya, tapi di Medan juga ada, Jakarta, Surabaya kayaknya juga ada. TAA itu. Yayasan Buddha itu. Nah, kan mereka juga besar walaupun banyak yang bilangkan mereka itu ngambil duit dari orang. Saya nggak peduli, maksudnya kita melihat itu dia adalah perusahaan yang nirlaba gitu. Jadi mereka punya produk, tapi katanya itu adalah bukan untuk keuntungan, tapi mereka gimana keuntungan itu juga disebarkan ke yang lain. Jadi ada bantuan atau ada gempa atau di Padang ada mereka bangun sekolah SMA Negeri 1 Padang. Saya pernah lihat gambarnya mereka buatin di foto. Jadi hal seperti itu ada juga perusahaan yang seperti itu gitu. Iya, banjir banyak. Di Jakarta juga mereka besar, di Medan juga ada yayasannya. Jadi Ceci. Ya, biasanya yang profesor saya juga masuk ke situ. Mereka bernapaskan Buddha gitu dah. Biasanya di rumah sakit Mereka punya rumah sakit, Ceci Hospital itu. Ceci Tasuk juga ada di Hualien itu pusatnya. Oke, kita lanjut. Tapi kebanyakan kita ini berbicara kan nanti misalnya kalau Mbak ini buka online juga bukan untuk sosial kan? Bukan untuk ngasih baju ke orang lain gitu ya. Bukan. Modalnya aja lah kasih gitu. Saya bayar pun ongkos kirimnya. Enggak gitu ya. Tapi untuk laba ya. Ya. Saya juga kalau misalnya bantu orang itu belum sosial lah gitu. Walaupun banyak juga untuk sosial gitu. Maksudnya kalau disuruh misalnya riset sama profesor atau lain sebagainya itu masih untuk keuntungan dulu lah gitu ya. Besarnya membantu gitu, untuk uang gitu. besar gitu. Ya. Tapi ada saatnya untuk membantu juga kadang-kadang, tapi maksudnya bukan dalam jumlah yang besar gitu ya. Selanjutnya adalah yang khusus gitu ya. Apa sih tujuan khususnya gitu? Menentukan peran setiap individu daripada organisasi ya. Gimana juga misalnya siapa yang ngerjakan siapa gitu ya. Mempertahankan adanya keseimbangan dalam pengambilan keputusan dari manajer, dipakai sebagai dasar dalam perencanaan khusus gitu ya, dan juga pelaksanaan kegiatan dijadikan juga dasar dalam pengambilan tindak koreksi dan pengawasan gitu. Di sini juga dikatakan tujuan khusus perusahaan juga seperti meningkatkan kualitas produk ya. Penting nggak sih kita meningkatkan kualitas produk? Tapi mahal loh. Mahal kan? Karena mereka itu harus melakukan uji coba itu butuh dana gitu ya. Tapi penting nggak sih? Yang selanjutnya memperluas pasar, selanjutnya mendapatkan laba dalam jangka pendek dan sebagainya. Kenapa? Mana lebih penting? Kalau misalnya laris nih produk kalian, penting nggak meningkatkan kualitas produk? Ada lagi yang lain? Itu menggerus keuntungan malah. Karena kita mau memiliki kualitas nih ya kan. Tadi misalnya harganya kualitas itu
bisa dikatakan di level 8 tapi kita naikkan misalnya ke level 10 gitu. Biar pelanggan yang lain bisa terangkat. Itu dia. Selanjutnya memperluas pasar. Penting nggak memperluas pasar? Semuanya penting. Penting ya? Kenapa penting? Biar tambah banyak Pak pelanggannya. Kan udah ada pelanggan kita, itu aja kita pertahanin. Bolak-balik Bola-bola situ jadinya. Karena itu tadi, kita juga ketika kita misalnya dapat 1 juta per bulan, kita pengen 2 juta per bulan. Ketika 2 juta, pengen 10 juta per bulan. Semua pengusaha seperti itu ya kan. Udah 10 juta, kalau bisa buka cabang lagi di lain tempat gitu ya. Nah gitu. Makanya juga kalau misalnya perusahaan yang seperti ini biasanya ada perusahaan yang masih mencari laba, bukan perusahaan nirlaba gitu ya. Selanjutnya adalah identifikasi kendala. Banyak apa sih kan kendala-kendala yang kira-kira yang dihadapi oleh perusahaan? Banyak, balik lagi itu tadi ada pesaing, ada juga harga yang apa, ada juga ekonomi ya. Ketika misalnya kerusuhan aja pun terjadi bisa kacau ya. Kayak zaman-zaman kita dulu masih SMP mungkin atau SD kali ya. Tahun berapa Pak? 97 98 udah lahir ya? Udah. Udah. Kita udah tua Pak. 97 98 itu ya. Ya SD SMP. Jadi misalnya seperti itu juga mempengaruhi gitu ya. Gimana juga misalnya tiba-tiba usaha itu bisa bangkrut malah ketika juga itu banyak tuh perusahaan-perusahaan bangkrut ya kan. Kalau ketika misalnya ekonomi global aja misalnya hancur gitu ya, semua bahan baku yang biasanya diimpor dari luar ke dalam Indonesia itu nggak jalan, nggak bisa dikirim misalnya gitu. Kita itu usaha kita itu juga bisa nggak jalan gitu, apalagi yang bahan bakunya itu memang didatangkan dari luar gitu. Atau juga yang sering mengeluh itu apa, tahu tempe, karena banyak diimpor dari luar kan. Tapi heran ya, kenapa ya apa sih bahan bakunya itu kedelai. Saya selalu ketukar-tukar, makanya harus pelan-pelan ngomongnya. Kedelai ya kan. Kedelai ya. Maksudnya kedelai itu kan ditangkar banyak yang diimpor dari US malah ya gitu. Ketika misalnya US misalnya mengalami kekeringan gitu, itu juga bakal berpengaruh. Produksinya bakal menurun ketika ketika menurun produksi di sana, harga jual ke sini juga pasti akan meningkat kan. Tempe yang kita makan itu juga makin mahal jadinya gitu. Di sini bisa buat tempe nggak? Bisa ya, karena buat tempe juga. Nggak jual maksudnya untuk produksi sendiri kan. Karena banyak juga itu ada juga mbak yang kayaknya udah menikah di sini yang jual tempe di sana. Buat sendiri katanya. Hebat deh. Karena kita nggak tahu sebenarnya. Terlanjut udah merumuskan program pemasaran ya, target penjualan. Kita harus tahu gitu ya. Ketika misalnya nanti Mbak dan Mas juga buka usaha gitu, tahu kita itu siapa yang mau dituju gitu. Nggak sembarangan buka usaha, udah deh buka gitu aja gitu ya. Nggak tahu kita siapa yang mau dituju gitu. Kita harus tahu gitu, apakah misalnya orang yang berpenghasilan tinggi, apa berpenghasilan rendah, apakah yang cowok, apakah cewek gitu, sampai segitunya gitu detailnya gitu. Karena pernah nggak lihat pakai yang khusus wanita gitu. Ada juga kan gitu, karena memang dia targetnya cuma khusus wanita gitu. Ada juga, karena kalau misalnya kita menjual semua aja itu kan meningkatkan biaya gitu, karena kita harus menyediakan semuanya gitu. Tapi kalau misalnya khusus pakaian wanita muslim misalnya, jadi kita hanya menyediakan yang model-model muslim aja. Dari segi biaya juga kita nggak terlalu banyak untuk mengeluarkan biaya. Orang juga yang pakai hijab udah jadi market kita, udah jadi pelanggan kita kan, mereka juga pasti bakal, kalau misalnya ada yang toko pakaian muslim misalnya, satu lagi net misalnya, pilih yang mana kira-kira? Yang muslim kan? Karena itu udah sesuai dengan apa yang kita cari. Kecuali kita itu misalnya orang yang hedon, yang bukan pengguna pakaian muslim ya, pasti bakal milih yang net gitu kan. Karena memang ngapain pula pakaian muslim kalau bukan pakai jilbab gitu ya kan. Selanjutnya adalah anggaran pemasaran gitu ya. Ini juga harus penting juga gitu ya. Jangan mentang di awal gitu ya, kebesaran biaya pemasaran gitu ya, bengkak gitu ya, jadi udah deh nggak jalan lagi. Masuk ke udah deh ada ini masuk ke radio, biasanya orang kalau misalnya Mbak dan Mas buka usaha itu pasti akan kayak radio dan sebagainya, mereka juga pasti akan datang. Ini kita mau bisa promosi gitu, bayar sekian per detik untuk promo gitu. Karena di TV itu kan per detik tik itu miliaran juga itu nyampenya gitu. Makanya juga jarang-jarang yang kalau misalnya udah TV itu udah miliaran lah. Belum lagi berapa per
per jam misalnya, per malam berapa lama mereka disiarkan gitu. Itu yang per detik. Jadi makanya mereka juga sesingkat mungkin gitu. Gimana yang panjang saya pernah lihat itu ya iklan-iklan Thailand. Saya nggak tahu sih kenapa gimana mereka itu. Tapi iklan Thailand seru-seru ya. Kayak menyentuh-nyentuh hati gitu ya. Ya. Udah, iya misalnya nanti cerita tentang ibu gimana hari ibu, tiba-tiba asuransi belakangnya gitu. Atau juga belakangnya bank apa, misalnya Bank Mandiri Syariah sebagai contoh gitu. Itu juga tapi kita itu udah tersentuh. Kita mau juga mutar lagi dong gitu ya. Sama kayak iklan rokok di Indonesia kan iklan rokok ya. Orang-orang jalan-jalan tahap apa gitu tiba-tiba udang garam merah gitu ya. Tapi maksudnya ide iklan mereka itu seperti itu gitu. Jadi apa yang kita itu nggak nangkap gitu loh. Ini apa sih iklan apa gitu. Tapi kita dulu menikmati dulu apa yang mereka sajikan, menyentuh hati dulu. Mereka gitu ya kan. Misalnya yang orang-orang gila itu yang di depan pintu, atau juga ada juga yang hari ibu yang ditanya-tanya berapa hari kapan kamu makan malam dengan ibu, kapan terakhir kamu nanyain kabar ibu, yang pernah lihat dia di Facebook ya. Orang yang seperti itu gitu. Belakangan nanti misalnya tiba-tiba asuransi kesehatan gitu ya. Atau juga misalnya bank untuk ibu ya, tabungan untuk ibu hari tua misalnya sebagai contoh gitu, untuk masa depan untuk ibu dan sebagainya. Ya hal seperti itu maksudnya gitu. Beda kalau di Indonesia mungkin beda lagi gitu ya. Itu tergantung survei semua sih. Ada orang yang dengan kayak gitu mau membeli gitu. Iya mungkin iya juga ya untuk ibu aku gitu. Udah jadi nabung di sana atau juga asuransi di sana gitu. Hal seperti itu gitu. Jadi tergantung juga karena ada juga kayak gitu nggak ngaruh gitu. Jadi tergantung juga misalnya orang Thailand sukses dengan biaya promosi kayak gitu, walau panjang bayar mahal tapi sukses, atau kayak orang Indonesia sedikit aja pun iklannya nggak panjang tapi sukses. Nah, tergantung juga gitu. Selanjutnya alokasi bauran pemasaran. Ini nanti kita akan bedah ke belakang masalah tadi itu yang kemarin juga udah pernah kita ngomongin di awal masalah. Ini juga nanti ingatkan saya ada beberapa video yang nanti saya minta kawan untuk komentari itu masalah promosi iklan, ada juga distribusi dan sebagainya. Penetapan harga penting nggak sih harga itu ditetapkan? Dan seperti kita bilang tadi ya, kalau misalnya walaupun kita pengen harganya itu 100.000, kalau orang cuma sanggup belinya 50.000 nggak bisa kita paksakan ya kan. Jadi ya haruslah untuk tipis gitu ya. Alokasi anggaran pemasaran pada masing-masing produk ya. Karena ini juga kalau misalnya Teh Botol Sosro itu mereka itu pasti mereka pisahkan untuk Teh Botol Sosro atau juga produk yang lain gitu ya. Misalnya ini bagian periklanan gitu ya. Produk A pasti akan beda di iklan. Nggak mungkin Teh Botol Sosro udah dia iklanin Sosro tapi mereka juga iklanin produk yang lain, misalnya Ice Tea, apalagi tadi yang lain produk Sosro Prime A, terus apa lagi? Ada lagi nggak contoh yang lain? Atau yang lain kotak, ada lagi? Fruity, ya itu juga produk mereka, Fruity, gitu. Fresh, ya Fresh juga kayak punya mereka. Ya Fresh juga bagian mereka. Terus juga ada pengadilan pemasaran, iya nggak sih? Fresh bukan ya? Nggak tahu sih, saya bukan kerja di situ kayaknya. Jadi juga, ya belum pernah ya. Nanti kalau misalnya nanti terlalu cepat bukunya ya baca lagi di rumah ya. Ada juga perbedaan strategi taktik tujuan, pemasaran, pelanggan sasaran, menentukan keinginan konsumen, bauran pemasaran. Ini banyak yang ngulang-ngulang sih sebenarnya. Segmentasi pasar gitu ya. Perlu nggak sih kita segmentasi pasar? Balik lagi ya. Saya bilang di sini adalah banyak yang ngulang-ngulang. Pemosisian pasar gitu. Kita juga harus paham tadi dalam menentukan harga, dalam menentukan di mana perusahaan kita, kapan kira-kira kita siapa target kita, itu harus kita harus paham gitu. Apakah produk kita itu lebih tinggi posisinya dibanding pelanggan? Apakah yang lebih produk kita itu adalah produk yang paling dicari pelanggan atau bukan? Ketika misalnya produk kita itu adalah produk yang paling dicari pelanggan, nggak perlu menurunkan harga. Tapi produk kita itu adalah produk yang nomor 4 atau nomor 5 yang dicari pelanggan, itu perlu kita turunkan untuk posisi kita makin naik gitu. Karena orang bakal paling mencari, biasanya orang itu adalah kadang-kadang apalagi mahasiswa nih kalau cerita makanan ya, tidak akan terlalu mencari yang bergizi apa gitu. Yang penting murah dulu. Berapa sih gitu. Pas harganya dulu kan baru enak enggak? Itu nomor 2, enak enggak nomor 2 ya. Kalau soal gizi nantilah itu gitu ya. Ya kalau udah sudah sama itu semua gitu ya. Bisa kan gitu kan. Berapa gitu. Kayak harga dulu ya. Walaupun enak bergizi kalau nggak cukup kantong nggak bisa juga ya, nanti sobek kantongnya ya. Terlalu rogo-rogo ke dalam gitu. Sebenarnya strategi memasuki pasar gitu ya. Bahwa kapan kita misalnya kita buka usaha misalnya di Jogja, kapan kita harus ekspansi perusahaan kita, usaha kita itu masuk
ke Magelang, kapan harus masuk ke kemana lagi kira-kira daerah situ, ke Solo, ke Semarang ya. Itu juga harus ada masalah, bukan berarti langsung buka 3 cabang gitu, pada ini aja pun belum jelas gitu. Biasanya itu ada masa-masa apakah ada pelanggannya, ataukah sama juga misalnya itu apa namanya 7-Eleven misalnya, itu bukan perusahaan mereka semua itu yang punya, tapi ada yang mau yang salah, kayak nanti ini juga kita akan belajar di belakang masalah itu ya. Jadi mereka menggunakan brand kayak franchise gitu. Semua itu kita mengelola, bahkan ini bakso aja pun banyak kayak gitu. Jadi bakso, Mbak jualan baksonya, brandnya kita, bahan bakunya dan sebagainya itu kita yang sediakan. Jadi Mbak itu cuman jualan, Mbak nggak perlu lagi memikirkan brand dan sebagainya, karena udah terkenal kan. Kalau McD orang udah tahu McD itu seperti apa kan, Mbak nggak perlu lagi memikirkan McD itu gimana biar orang tahu, nggak perlu. Jadi tinggal jual aja itu McD, bahan bakunya udah mereka sediakan juga, standarnya rasanya gimana mereka ajarin semua udah. Waralaba kalau istilahnya bahasa Indonesianya. Itu kalau misalkan waralaba itu misalnya kita yang enggak, terus kita mau usaha kita itu mau memprioritaskan usaha kita. Jadi yang lain itu beli kita atau harus tetap atau setelah cuma 1 kali aja atau terus gitu. Itu tergantung antara misalnya per tahun. Kalau misalnya tergantung antara kita berdua nih, misalnya itu juga saya Mbak Nani tadi juga kemarin dia tanya gitu, ada orang yang namanya udah terkenal nih kan, toko Mbak itu sebenarnya, rumah makan Mbak itu belum terkenal banget sebenarnya, tapi dia itu kayak terbatas dalam modal. Ada juga ini beda lagi cerita ini sedikit, dia ada yang mau ngasih modal buka cabang yang sama dengan dia, itu mereka itu nego berapa persen, dia nanamkan modal di dia dengan pakai brandnya Mbak Nanik dengan semua rasa sama, berapa nih nanti bagi untungnya gitu. Itu juga dibicarakan. Kalau misalnya sekelas Seven, sekelas McD, McDonald dan sebagainya, itu udah ada standarnya. Itu misalnya berapa persen ke dia, berapa persen itu udah ada semua. Berapa kalau misalnya bahan bakunya berapa harus dibayar, itu standarnya udah jelas. Tapi kalau misalnya Mbak nanti balik sukses, aku mau dong jual kayak misalnya itu apa itu yang ada baba-babanya gitu tulisannya, yang daging yang dipotong-potong, kebab baba kalau nggak salah nama itu di apa agak terkenal itu. Jadi gitu juga. Jadi dulu kayaknya dia lulusan Turki atau nggak, saya lupa. Jadi dia terkenal, terus ada yang mau, ya udah gitu. Jadi mereka ngapakan, mereka sediain gerobak, kayak bukan gerobak deh, pakai toko gitu. Udah, jadi mereka itu pakai brand mereka bayar berapa per bulan, mereka nggak I don't care, yang penting lu pakai brandnya aja ini pakai, tapi mereka bayar berapa, tapi mereka kontrol, ngajarin dan sebagainya gitu, berapa per bulan. Atau bahkan juga waktu itu ada yang nawarin bakso semua udah lengkap sama ininya, sama gerobak sama isinya semua, jadi per bulan itu harus bayar 10 juta. Ada juga kayak itu juga ada. Yes. Kalau lu bisa lebih, ya terserah. Yang penting kita pasok itu sekian butir bakso, sekian. Kalau misalnya kita kurangin 1 biar makin banyak mangkuknya nanti, ya terserah. Yang penting 10 juta per bulan gitu. Nah gitu. Untungnya untuk apa sih untungnya kalau misalnya kita franchise? Kalau modal itu kalau soal modalnya sih ada juga yang mintakan bayar dulu di awal, ada juga yang tergantung nego, bisa kalau udah terkenal sih mereka nggak bayar di awal. Tapi untungnya itu kita nggak perlu lagi capek-capek mempromoin, orang udah tahu itu tuh bakso Mbak Ijah misalnya, nggak perlu lagi promo, orang tahu bahwa bakso Mbak Ijah itu enak, gitu sebagai contoh. Itu ya contohnya gitu ya. Penentuan waktu ini juga penting ya. Udah selesai penentuan waktu gitu ya. Penting nggak sih kapan kita harus rilis produk itu apa gitu, penting ya. Kalau misalnya kita itu produk pas lagi musim nggak misalnya gini, Mbak misalnya launching ice cream Mbak Rice misalnya ya, Rice ice cream musim dingin, ya nggak laku sih kalau dikasih gratis gitu. Kalau misalnya ice creamnya itu di launch pada saat musim panas gitu, laris manis kan, walaupun nggak terlalu manis rasanya manis karena dingin, adem masuk ke dalam gitu kan,
pasti orang juga bakal lebih lebih mudah masuknya, lebih aware dengan itu tadi ya, ketika misalnya yang di launch itu pada saat musim yang pas gitu, atau misalnya Mbak namanya siapa lupa saya, Satini Tini Cake misalnya menjual segala jenis kue lebaran misalnya. Boleh misalnya chicken gitu ya, kue aja deh biar lebih seru. Cake gitu ya, kue lebaran gitu. Misalnya pas openingnya itu misalnya sebulan menjelang lebaran misalnya gitu, pasti laris manis kan. Tapi kalau misalnya buka itu selesai lebaran, pasti orang udah enak makan kue itu ya kan. Kemarin udah kenyang kan, makanya di launch lagi selesai misalnya seminggu setelah lebaran, orang nggak mau. Itu tadi pentingnya timing juga gitu. Makanya juga buka rumah makan kira-kira pas kapan gitu, apakah pas musim panen. Nah itu seru kan, orang ada duit, jangan pas lagi musim selesai nanam nggak ada duit di situ gitu. Kalau misalnya bukanya itu pas ada di kampung gitu maksudnya. Kalau misalnya di kota misalnya pas musim-musim muda yang orang lagi banyak uang gitu semuanya. Nah itu dia untuk ini kita cepat masuk ke ininya, ke yang kedua. Nanti 5 menit sebelum kita bakal masuk ke yang ini, nggak terlalu banyak juga kok. Nanti kita akan masuk ke iklannya. Saya nanti mau minta kawan-kawan untuk komentari gimana tuh iklan. Ini di samping kelas ya? Itu kelas apa? Iya sih. Nggak bahasa Inggris itu kan? Ini udah makan semua tadi kan? Iya. Oke, segmentasi pasar. Apa sih artinya segmentasi pasar itu? What is segmentation? Perencanaan, terus target konsumen. Apa itu perencanaan? Apa itu segmentasi pasar? Apa itu segmentasi pasar? Saya cuma tanya apa itu segmentasi. Yang belakang dulu. Yang manapun boleh. Apa itu segmentasi pasar? Betul. Jadi gimana kita memecah-mecah pasar itu, habis itu kita pilih satu. Jadi di sini segmentasi pasar, penargetan pasar, dan pemosisian pasar. Kita pecah-pecah dulu itu pasar, terus kita tahu siapa yang kita masuki. Apakah kayak saya bilangkan tadi misalnya kita kalau misalnya pakaian muslim nih untuk wanita muslim, ataukah apakah untuk wanita yang berbadan besar. Jadi kita khusus yang menjual baju-baju besar. Karena saya, Pak. Oh ya, sorry. Oh ya. Aduh, jadi salah lagi. Padahal dari tadi muka saya memang ke sana terus, jadi posisinya memang benar kan? Dari tadi kayaknya cuma sekali saya lihat ke sini gitu. Aduh. Salah posisi. Saya tadi nggak bermaksud loh. Bercanda, Pak. Serius juga nggak apa-apa sih. Biar nggak ngantuk ya kan. Iya tadi kan maksudnya bukan maksudnya contoh doang. Gitu ya, dari tadi memang posisinya kayak gini. Padahal mata saya ke sana ke Mbak itu. Mbak ini merasa gitu. Atau juga misalnya yang pakaian anak-anak gitu ya. Jadi setelah itu kalau misalnya kita udah tentukan nih, udah pecah-pecah nih, ini ada anak-anak. Oh ternyata di sini populasi anak-anak lebih tinggi gitu. Jadi kita juga menyediakan pakaian anak-anak. Terus target kita siapa? Apakah anak-anak yang di bawah 5 tahun? Apakah anak-anak yang remaja? Apakah anak-anak antara peralihan dari anak-anak ke remaja gitu ya? Barulah kita posisikan. Gimana posisi usaha kita ini dengan yang lain? Kita tadi saya bilang tekan juga gitu. Ini ulang-ulang sebenarnya. Jadi gimana posisi kita? Apakah kita itu adalah pemimpin pasar? Apakah dia nomor 2? Apakah nomor 3 gitu? Kalau misalnya kita masih ada di atas nggak terlalu penting itu harga gitu. Yang penting kalau misalnya mereka masih mau sama kita, oke gitu. Asalkan jangan nanti muncul saingan baru udah oke, harganya lebih murah. Itu perlu lagi mulai turun. Karena ketika misalnya tadi di modul sebelumnya, kalau misalnya permintaan itu penuh, ngapain pula kita turunkan harga ya kan? Atau juga udah tinggi aja tetap laku gitu ya. Ini adalah mensegmentasikan pasar, ini ulang aja. Ini adalah bahan ajarnya nanti. Pasar ada penggolongannya. Apa itu pasar? Contohnya para penjual dan pembeli.
Bingung nih Pak. Ada lagi? Itu benar. Saya mau bilangkan benar. Saya menunggu lagi siapa lagi yang mau jawab gitu ya. Pertukaran uang. Bisa, tapi bisa bahasa yang sederhana atau juga tempat bertemunya penjual dan pembeli itu udah dapat 100 itu. Pasar adalah tempat sarana bertemu penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi jual beli gitu ya. Kalau misalnya Mbak ini jualan online itu pasar nggak? Parah. Tapi online. Nah, gitu ya. Jadi kan nggak bertemu. Iya. Transaksi. Iya, adanya transaksi gitu ya. Di sini juga sebuah pasar dapat terjadi dengan syarat adanya penjual dan pembeli, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Banyak juga sekarang yang jual beli apa ya. Yang terakhir adalah adanya media atau tempat yang transaksi penjual. Jadi makanya tadi kita bilang bahwa sekalipun dia itu online itu adalah tetap pasar. Jadi media itu adalah internet gitu ya. Selanjutnya adalah fungsi pasar, fungsi distribusi, mendekatkan antara jarak konsumen dan produsen. Karena kalau misalnya kita itu melalui adanya pasar, kita nggak perlu misalnya Mbak ini misalnya jual cabai, Mbak ini jual bawang di rumahnya masing-masing nih. Saya mau beli bawang dan cabai, saya pergi dulu ke rumah Mbak ini, habis itu pergi lagi ke rumah Mbak ini, kan nggak lucu ya kan? Kalau misalnya di pasar, udah di situ aja semua gitu. Itu adalah maksudnya adalah distribusi. Terus ada pembentukan harga. Jadi terjadi dengan ada yang kayak gitu, Mbak satu lainnya juga tahu ya kan dari situ juga bakal terbentuknya harga apakah lebih tinggi atau lebih murah gitu ya. Harga di pasar itu kebanyakan sama atau enggak sih? Nggak sama. Tapi Sama. Rata-rata overall sama kan? Makanya itu enggak. ada Misalnya beli tomat nih, bayangkan di pasar jangan Taiwan saya nggak pernah beli di Taiwan nggak banyak pasar di sini kalau ada pasar. Kalau di misalnya di Indo gitu, banyak itu pasar-pasar kecil, misalnya pasar mingguan itu kan. Kalau misalnya kita beli tomat misalnya atau beli cabai gitu. Tipis beda tipis. pinter-pinteran nawar. Kalau tradisional itu Bukan nawar deh, maksudnya kalau bertanya harga. Beda tipis. Walaupun beda itu pasti kecil banget kan. kecil ya. Kenapa kira-kira? Mereka enggak, nanti kita jual 5.000 ya. Enggak gitu kan? Enggak pakai SMS dulu semua kan? Enggak kan? Nawar mulut dulu nawar kan nggak boleh tinggal lagi. Enggak, maksud saya anggap nih penjual tomat semua nih. Jangan nawar. Anggap nih penjual tomat semua nih kita. Di pasar nih, kita pisah-pisah kan, misalkan. Harga yang dijual bisa sama mereka itu hampir sama kan? Bahkan bisa dibilang kalau 6.000 itu 6.000 tomat per kilo hampir sama. Keliling pun kita paling cuma satu nanti itu yang udah sore dia turunkan 5.000 atau 5,5 gitu kan. Iya kalau udah sore dalam. Kira-kira sama. Kenapa kira-kira sama? Mereka kirim SMS enggak? Kita jual 5.000 berapa ya gitu. Masaknya kan sama kalau misalkan dia harganya beda sendiri nggak bisa. Kan itu pasar udah ditetapin harga. Oleh siapa? Oleh pasar. Dia Preman pasar kata itu kan sama yang preman pasarnya Pak. preman pasar itu mah cuma duit gitu doang, minta duit, namanya juga preman, masa Yang menentukan harga. pasar, Pak, biasanya. Oh gitu. Mereka Jadi pemerintah yang menentukan gitu Enggak. teman ya. Enggak. kesepakatannya. Jadi mereka sepakat, nanti kita jual 5.000 gitu ya. Apa sih bahasanya ya? Itu yang istilahnya itu impossible hand. Jadi bisa dibilang kan ada hantu yang mengatur itu semua. Ada tangan yang tidak terlihat yang mengatur itu semua. Itu ada dulu dosen ekonomi saya bilangkan gitu. Jadi ada tangan-tangan yang tidak terlihat itu yang seolah itu mengatur terjadinya itu gitu. Karena kita nggak pernah komunikasi satu lain, tapi harga tomat itu bisa kita jual semua gitu. Walaupun pemasoknya itu beda gitu. Itulah nama impossible hand. Ada tangan-tangan yang membantu, ya yang maksudnya bukan gaib gitu ya, jangan nanti serem-serem, bukan serem-serem, tapi ya ada yang mengatur sedemikian rupa gitu, bukan preman pasar, bukan juga yang tukang parkir gitu ya, ada juga yang punya pasar gitu, tapi itulah istilahnya gitu. Dan juga adanya promosi pengenalan produk gitu ya, biasanya juga ada produk misalnya itu di pasar juga ya. Pengelolaan pasar, ada pasar konsumen, kalau misalnya yang di atasnya pasar konsumen, ada pasar bisnis, ada juga pasar penjual, ada pasar pemerintah, ada pasar internasional. Misalnya pasar pemerintah itu dalam misalnya banyak ya, kalau misalnya pasar konsumen itu adalah misalnya untuk kebutuhan yang di atas, misalnya itu juga termasuk juga Pepsodent, bukan cuma Sarumayur. Dan juga ada pasar bisnis, ada juga pasar penjual, juga pasar pemerintah. Itu ini ada misalnya adalah surat-surat berharga dan sebagainya. Ada juga pasar internasional. Ini bisa adalah pasar produk yang dijual belikan antar negara gitu ya.
Misalnya itu apa contohnya? Boleh. Ada lagi? Kalau menanam saham itu juga pakai menanam saham atau mungkin investasi. Ya itu bisa ya. Ada lagi nggak yang lain yang bisa pasar internasional yang bisa dijual di kantor ini? Tembakau ya, yang misalnya itu juga Elektronik elektronik juga ya. Pernah nggak di sini made Indonesia elektronik di Taiwan? ada tuh Pak colokan-colokan kayak gitu. Colokan Indonesia ya. tapi ada benar-benar minyak malah Buat nyamuk dari Indonesia banyak. Oke. dia masih gila. Baru di sini Baju yang Mbak ini jual itu. Anda juga masuk kok. Sandal, sepatu iya. Waktu itu oh pernah. dilatih Adidas Maksudnya Indonesia. ya jadi dia itu maksud saya bukan berarti yang di apa sana, di indeks sana, di sana mah toko produk Indo. Maksudnya yang branded tapi made Indonesia gitu. Oh kalau latih sih dia latih tapi jual produk dari Indonesia. Ya maksudnya gitu ya kalau misalnya kalau udah Adidas gitu latih saya nggak tahu. Nah, kalau gitu udah sekelas Adidas kan udah brand, udah nge-branded ya. Kalau misalnya kalau indeks kan memang jual produk Indonesia dia kan. Jadi masalah seperti itu yang itu adalah pasar termasuk juga tembakau, bisa teh, itu juga kopi. Oh iya, paper itu juga itu yang udah ya itu dari Indonesia banyak tuh yang misalnya dari Riau itu Indonesia keren lah kalau masalah yang gitu. Terus juga adalah perbedaan pasar adalah suatu strategi ini ada diferensiasi. Ini yang saya bilang tadi ngulang lagi ya, innovate or die gitu ya. Inovasi atau mati gitu. Inilah pentingnya gitu ya. Saya nggak perlu lagi naik apa penting inovasi tadi udah kita bahas gitu ya. Inilah pentingnya juga apa pentingnya kita itu berbeda dibanding yang lain. Kita boleh menjual baju tapi baju kita itu adalah baju yang beda gitu ya. Mungkin bajunya itu bisa ngembang sendiri atau juga bisa panjang sendiri, bisa dipendekin gitu. dipakai sendiri tanpa harus bergerak. Nanti tiba bisa kalau misalnya Mbak temuin Mbak itu boleh. Saya nanti ya. Nanti dibuka sendiri. Innovation. bukan buka sendiri, itu beda cerita. Dibuka berarti. Atau misalnya tiba-tiba warna, misalnya baju yang warna berubah gitu ya. Karena matahari jadi hijau. Kan berfotosintesis gitu ya. Kan banyak juga tuh, ada juga tuh beberapa produk yang jam misalnya talinya itu bisa diganti-ganti, ada tuh. Atau misalnya juga ada juga beberapa produk yang warnanya bisa berubah, diganti sesuai hati gitu. Maksudnya ya yang maksudnya yang gitu-gitu misalnya sesuatu yang inovasi yang mengalahkan yang sebelumnya. Kalau jam sebelumnya ya jam biasa aja, tapi sekarang orang mau beli ya karena bisa ganti-ganti seolah-olah itu adalah bukan jam yang kemarin atau ganti itu baru gitu kan. Sekarang bisa nyala. Yang dulu kan anak kecil yang pakai. Sekarang mah Yang anak besar ya. Iya. Ada. ada satu nyala. Ya bersuara kek gitu. Lampu. Ada lampu. Oh, saya pikir yang diinjak bersuara itu kayak anak-anak gitu. Biar orang minggir semua. Bisa juga klakson sekali. Jadi cuma jalan aja orang minggir ya. Di Indonesia itu Bisa ada loh. Cilain yang baru. Ada, memang ada. Ya? Ada Pak nyala-nyala itu buat olahraga malam. Iya biar kelihatan. Banyak fans. Oh, Sepatu nyala-nyala. di Taiwan bisa jadi sih, di Taiwan ya. Itu ada. Ya? Biasanya saya lihat itu ada gelang-gelang gitu sih. Gelang yang kelap-kelip gitu. Sepatu juga ada sekarang. Oh ya. Ada juga jadi di sini juga ada segmentasi yang berdasarkan geografis. Jadi misalnya baju yang kita jual itu pasti akan berbeda daerah gunung dan daerah pantai. Jangan jual baju tertutup itu daerah pantai atau jual baju terbuka daerah di pegunungan. Atau juga misalnya jangan jual baju terbuka itu di musim dingin. Ya, ntar 3 tambahin emang ada situ orang. nanti Mbak ini mau ekspor ke sana. Atau juga misalnya dari segi kemampuannya juga iya, atau juga di sini juga dari psikologis atau juga keperilakuan gitu. Kalau misalnya orang US sukanya baju-baju yang terbuka, orang-orang timur suka baju yang terbuka. Jadi kalau misalnya mau ekspor ke US itu targetnya, kalaupun perusahaan kita itu satu, tapi mau diekspor ke US karena mungkin orang sana banyak permintaan gitu yang mungkin malah ngirim surat ke Mbak atau sebagainya sebagai contoh gitu ya. Bukan berarti ya baju kita juga mungkin agak sedikit beda yang di sana di sini. Mungkin dulu pernah nggak baju cewek dulu pernah ngetren juga itu yang kayak zebra itu hitam putih garis-garis itu. Sempat dulu terkenal ya. Kalau misalnya di Indonesia itu
mungkin yang agak tertutup, tapi mungkin di US itu tetap aja belang-belang gitu, tapi mungkin yang lebih pendek sebagai contoh mereka suka sebagai contoh gitu. Jadi hal seperti ini perlu juga kita perhatikan gitu. Karena orang di US biasanya, bahkan waktu itu pernah ada kawan saya presentasi di kelas ya masalah hijab, bahwa orang berhijab di US itu berbeda dengan yang ada di Aussie, berbeda dengan di Afrika, berbeda dengan di Asia gitu ya. Kalau misalnya hijab di US sudah pakai hijab tapi bajunya ketat banget, seketat-ketatnya gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia atau juga mungkin di Asia, walaupun mereka pakai hijab mungkin agak lebih longgar, juga pakai baju terusan, juga pakai apa gitu. Di US nggak seperti itu juga yang perlu kita ini. Ketika misalnya kita ekspor, kita harus mengerti gitu. Ekspor hijab misalnya. Ya, kalau misalnya bajunya udah pasti ketat, nggak mungkin bajunya itu hijabnya itu juga yang panjang misalnya. Di sini nggak ada. Misalnya ada juga yang suka ada siapa Mbak itu ya? Dia yang bimbingan skrip Ariel dengan saya, Mbak Lulu namanya sebutnya. Jadi dia juga misalnya pakai hijab yang agak panjang gitu. Maksudnya kalau misalnya dia itu memang udah mau diekspor ke baju hijab yang kayak gitu nggak bakal laku mungkin, tapi kurang menarik bagi mereka gitu, karena nggak lucu, nggak mes gitu kan. Tapi mereka US itu suka hijab yang masuk semua tapi tertutup, mereka maksudnya tetap tertutup gitu, tapi mereka ya gitu maksudnya. Kalau misalnya baju kayak gitu juga mungkin kurang laku juga di Indonesia gitu ya. Nah gitu dia. Jadi hal yang seperti itu yang perlu kita perhatikan. Jadi di sini juga segmentasi pasar itu perlu kita tahu kan, tahu itu adalah dapat diukur, dapat dimasuki, cukup besar, dapat dibedakan, dapat ditindaklanjuti gitu ya. Ketika kita menentukan, oh saya mau masuk ke Banyuwangi, saya mau dirikan perusahaan di sana misalnya sebagai contoh gitu ya. Kita itu harus mengerti apa sih alasannya gitu. Dapat diukur, dapat nggak diukur gitu. Berapa kira-kira kalau kita buka di sana rumah makan atau juga baju, atau juga misalnya bisnis telur puyuh, ayam puyuh, itu ayam itu ya. Ayam puyuh, telur puyuh, burung puyuh ya, itu burung ya, burung puyuh maksudnya. Oh ya, ya itu burung ya. Misalnya di sana gitu ya. Kayaknya burung. Banyak orang yang bilang ayam. Nanya gitu, Karena nggak pernah bilangkan burung atau puyuh aja, telur puyuh. Ya. Jadi sana juga kita harus mengerti gitu. Kira-kira kalau misalnya di sana, karena banyak juga yang pengusaha itu mereka cuma pengepul habis itu dijual gitu. Mereka nggak memproduksinya gitu. Jadi Mbak misalnya semua ini petani telur puyuh, saya pengepul. Oh iya. Kamu telur puyuh kan? Iya, sama ayam. Oh iya. Mantap dong. Ya, jadi maksudnya misalnya kan ya pengepulnya tuh. Jadi misalnya gitu, mereka juga harus ngerti juga berapa kira-kira petani telur puyuh, terus siapa juga yang menjadi pelanggan, itu harus mereka seperti harusnya terukur semua gitu. Jadi kita misalnya, oke, saya mau yang petani yang jumlah kecil-kecil aja biar belinya juga bisa lebih murah beli ke mereka gitu kan. Terus pasarnya juga siapa gitu, siapa yang mereka layani, apakah hotel, semua hotel, atau misalnya mereka juga harus ini gitu. Apakah jual kembali ke eceran? Nah, itu yang seperti harus terukur gitu. Mereka harus ngerti. Ada jangan-jangan nanti udah dia mereka mereka kumpulin, tapi nggak ada yang beli gitu. Maka dibilang harus terukur, dapat dimasuki. Bisa nggak? Jangan-jangan nanti kita masuk ke situ, mereka nggak mau jual ke kita gitu. Mereka pengen ya sendiri atau juga dengan yang lain gitu. Atau juga cukup besar peluang di situ. Jangan nanti banyak yang bisa kita kumpulkan tapi yang minta tidak banyak gitu. Dan juga di sini dapat dibedakan juga gitu, bagaimana kita berbeda dibanding yang lain gitu ya. Differentiate marketing, kalau kita udah mepet, jadi nanti yang hal apa yang general dibaca aja nanti ya. Terus adalah hubungan antara penargetan pasar dengan segmentasi pasar. Jadi ini ngulang lagi seperti yang kita bilangkan tadi, bahwa ketika kita segmenkan itu, kita harus, setelah kita pecah-pecah, kita itu harus mengerti siapa yang menjadi target kita. Jadi atribut produk sekalipun, dari segi kualitas, dari segi harga, dari segi corak, servis, kemasan, warna, itu sangat menentukan semua siapa yang menjadi target kita. Orang Taiwan sukanya warna apa sih? Merah, gold, iya kan? Warna-warna emas kan? Menghindari putih sama hitam. Sedangkan di Indo mungkin nggak masalah dengan warna gitu. Jadi ketika misalnya nanti Mbak juga
karena udah kerja di sini, mungkin nanti udah banyak relasi. Pas mbak di sana misalnya buatin produk abon, terus mau dijual ke orang Jawa di sini karena lagi di sini mungkin lagi booming abon. Jangan buat bungkusnya itu warna hitam atau warna putih, tapi warna gold atau juga merah, karena mereka suka warna itu gitu ya. Hal seperti itu maksudnya. Ketika misalnya di Indonesia mungkin nggak terlalu mikir, nggak mungkin mereka juga ketika misalnya mbak juga buatkan merah dengan gold, orang Indonesia bisa aja nggak suka karena mereka pikir dari Cina atau ada juga mungkin agak mungkin juga kalau glamor atau juga mungkin orang berpikir udah pasti mahal karena warna dari segi warna atau kemasan gitu kan. Kalau kita berinisiatif cuman biar good looking gitu ya. Makanya kita bilang kayak tadi juga bahwa siapa yang menjadi target kita itu juga harus jelas gitu. Termasuk dia corak gitu ya. Oke, misalnya orang Taiwan suka panda gitu. Apakah di Indonesia juga suka panda? Apakah misalnya kita bukan gambar buaya atau gambar ular gitu? Apakah mereka suka isi gambar ular atau buaya gitu? Atau di India suka yang lembu, misalnya kita bukan gambar lembu, mungkin mereka banyak yang suka beli gitu. Tapi apakah sapi sama lembu sama? Gitu? Iya, Beda bukannya? apa aku di bahasa Jawa. Oh, aku nggak tahu. Kerbau lebih gede lagi. Kirain kerbau itu sama lembu. Kerbau lebih gede. Kalau sapi dengan lembu sih, Beda bukan? sapi katanya sih yang bisa diambil susu sama dagingnya, lembu cuma dagingnya doang. Berarti kan kita kerbau kan Pak? Kerbau beda lagi, yang gede. Kerbau dagingnya doang yang diambil. Dan buat belajar di sawah ya. Itu kerbau. Walaupun ada juga yang lembu disuruh bajak. Ya makanya bingung. Nanti Ya sudah lah yang ya nanti cari di internet apa bedanya ya. Terus di sini juga ada pemilihan strategis penargetan pasar sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan, komunitas. Jadi ketika misalnya kita itu jual produk, ketika misalnya pelanggan itu sama semua, itu akan lebih mudah dibanding berbeda gitu. Misalnya satu ruangan ini misalnya, saya jual ayam penyet. Oh saya ayam penyet tapi cabenya 1. Saya ayam penyet tapi gak usah banyak kali apanya. Mungkin jangan terlalu penyet, bisa. Pak ini misalnya jangan terlalu penyet. Gitu. Kalau dia pengen hancur gitu, itu bakal susah kan? Tapi kalau misalnya oke, kami sukanya pedas semua gitu, nggak semua harus penyet gitu misalnya kan, nggak sulit, tinggal dipenyetin, taruh cabai banyak, udah selesai gitu kan, itu kan lebih memudahkan perusahaan gitu. Tapi kita lebih kalau hegemoni lebih permintaan itu lebih sama, tapi kebanyakan itu adalah lebih susah kan? Beda ya, jadi kita bakal lebih susah juga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan gitu ya. Pemosisian produk ini juga udah ngulang kayak kita bilang tadi, strategi penetrasi ya, bagaimana kita bisa untuk menguasai pasar itu ya, memasuki pasar itu dan kita memegang pasar itu, juga pengembangan produk dan juga pengembangan pasar gitu ya. Ketika misalnya udah kita nih menguasai pasar misalnya di Majalengka misalnya, Majalengka itu di mana sih? Jawa Barat ya. Terus kita juga pengen menguasai di daerah Karawang gitu atau Banyuwangi gitu ya. Banyuwangi terus Pak. Banyuwangi di Jawa. Di Jawa semua ya. Ya maksudnya kita juga pengen ke sana gitu. Jadi kalau udah sukses di satu daerah, kita pasti juga pengen mengembangkan ke yang daerah yang lain kan gitu. Jadi makanya pengembangan produk gitu ya. Udah, selesai. Ya. Ini selesai bacanya. Iya. Oh ya. Orang bilang konsisi. Masih sih. Itu penyakit bukan sih? Sih ya, yang terima kasih. Saya coba dulu ya apakah bisa ininya videonya. Ini ada beberapa video saya pengen minta komentar dari kawan-kawan. Oh, ini nggak bisa jalan ya? Apa katanya? Drive sambungan. Oh, let me try lah. Ininya. Oh, sambungannya saya buat ke sini kali. Oh, nggak mau ya?
hidup sih, tapi coba saya coba di sini ya. Boleh. Tapi kalian nggak lihat apa-apa ya di situ ya. Saya pindahin deh. Ya, kayaknya ada kendala sedikit. Saya coba